Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat bertemu kembali ya dalam mata kuliah Manajemen dan Perilaku Organisasi. Pada tanggal 4 Januari ini kita sudah masuk ke minggu ke-13 ya teman-teman, menjelang UAS ya. Kebetulan kemarin kalau nggak salah ini ya teman-teman sudah dapat ini ya, plan ini ya, sebentar saya cek dulu. Di teman-teman dapat planning ini ya, sebentar. Untuk mengikuti ini mungkin teman-teman sudah lihat belum ya informasinya kaitannya webinar. Nah, ini teman-teman sudah lihat, apakah sudah lihat informasi ini untuk webinarnya? Mungkin yang belum cek ya. Jadi di tanggal 15 Januari insya Allah akan dilaksanakan webinar ya, dari Bu Sarah. Beliau sudah mencarikan kemarin ada narasumber untuk mengisi ya, untuk apa ya istilahnya, teman-teman bisa menambah pengetahuan teman-teman terkait bagaimana dunia kerja. Kebetulan beliau dari ini ya, ex Tokopedia dan Link Aja. Saya sendiri sih tidak tahu ya, maksudnya tidak ada relasi dengan beliau. Mungkin dari Bu Sarah yang kenal, nanti teman-teman silahkan bisa mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian agenda hari ini kebetulan kan ini ya, jadi nanti rencana saya hari ini kita kan ada materi untuk minggu ke-13. Masih ada materi, nanti saya sampaikan dulu materinya. Kebetulan ada 2 bab, mungkin kita lebih banyak teori juga sih yang ini. Tapi nanti di akhir saya berharap mungkin ada spare lumayan waktu nanti karena kita mau saya ini ya, diskusi dengan teman-teman terkait bagaimana nanti teknis untuk UASnya gitu. Jadi ada beberapa hal yang saya ubah terkait kontrak perkuliahan yang mungkin rekan-rekan baca di LMS ya. Ada beberapa teknisnya yang saya ubah baik dari segi penilaian, kemudian sama ini ya mungkin rincian teknis pelaksanaannya, kaitannya nanti final project dan sebagainya juga karena saya sendiri juga masih baru ya sebenarnya dengan mata kuliah ini. Saya juga baru bergabung, mohon maaf ya teman-teman kalau sama-sama belajar juga, jadi ada penyesuaian di akhir ternyata untuk rencana akhir semester ini nanti. Jadi saya berharap nanti di akhir kita bisa diskusi gimana ngepasin cocoknya teman-teman sama kondisi timeline kita gitu. Oke, saya kira seperti itu. Saya share materinya dulu ya, sebentar. Ini ada beberapa. Nah, ini sih sebenarnya saya udah bikin kayak semacam nanti kita diskusi di akhir. Jadi nanti untuk hari ini kita insya Allah ini aja sih untuk mendiskusikan aja nanti di akhir. Nggak ada penugasan, cuman persiapan mengarah ke ini nanti UASnya gimana gitu. Oke, materi kita ada 2 bab. Ini besok tinggal yang terakhir ya, yang 14. Kemudian nanti kita banyak diskusi sih nanti di akhir. Kita diskusikan lebih kepada teknis sih. Nanti bagaimana pelaksanaannya gitu. Oke, saya ini dulu ya sampaikan untuk materi kita. Di minggu ke-13 ini kita akan belajar terkait Foundation of Organization Structure atau kita belajar dasar struktur organisasi. Banyak di struktur organisasinya mungkin teman-teman nanti banyak kenal departemen ya, mungkin divisi atau departemen. Struktural, jadi struktur di organisasi, kemudian ada organizational culture, jadi budaya di organisasi. Di sini mungkin saya lebih kepada penyampaian banyak ini ya, materinya saja ya, banyak teoretik mungkin, theoretical ya, konsep gitu sih. Karena nanti ini ya, takutnya saya kalau kadang-kadang ada spare waktu sih, sama materinya juga kebetulan saya mikir di sini sebenarnya kemarin budaya organisasi teman-teman juga udah lihat ya. Budaya organisasi kebetulan untuk kelas A sudah saya play yang Microsoft. Nah, itu salah satu contoh budaya organisasi yang pernah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya, tapi di sini kita lebih banyak belajar di konsepnya. Oke. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan teori yang berkaitan dengan perilaku, kelompok, dan juga sistem organisasi.
Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis the individual, group, and organizational system in the real work environment. Nah, di sini kebetulan sebenarnya teman-teman nanti ini akan diajak untuk belajar langsung ya, maksudnya berinteraksi langsung dengan beliau narasumber yang dari webinar gitu loh. Kalau dari pembelajaran mungkin rekan-rekan saya ini ya tugaskan untuk menganalisis apakah itu video, mungkin lebih sering video ya kalau dari saya, ataukah itu teman-teman mengajukan dari kasus yang teman-teman coba cari gitu ya. Nah, di sanalah kita mencoba menganalisis bagaimana real work environment atau benar-benar lingkungan ya, baik itu kerja ataupun lingkungan sosial, tetapi yang nyata teman-teman hadapi gitu. Kemudian untuk sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan budaya organisasi. Untuk materi pokoknya di sini kita belajar struktur organisasi, struktur dan kerangka kerja di organisasi, banyak teori-teori struktur terkait organisasi di sini. Kemudian konsep budaya organisasi dan juga proses menciptakan dan menjaga budaya organisasi. Nah, di sini teman-teman sudah kita belajar sampai ke bab 15 di dalam buku. Kita masuk ke dasar struktur organisasi atau foundation of organization structure. Nah, mungkin banyak teoritis ya teman-teman. Di sini kaitannya struktur organisasi. Nah, organisasi itu apa? Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama ya. Agar dapat bekerja efisien, mereka harus menentukan cara terbaik bagaimana untuk mencapai ke tujuan tadi yang diinginkan. Nah, di struktur organisasi nanti akan membantu menentukan bagaimana tugas itu akan dibagi, dikelompokkan, dikoordinasikan di dalam organisasi. Setiap organisasi memiliki struktur yang memperjelas ya, setiap orang ini tanggung jawabnya seperti apa. Nah, di sini misalkan ya, kalau dicontohkan di sini ada ketika ini ya, organisasi pemuda namanya Braver Scout. Ini mengadakan pertemuan kegiatan di luar ruangan ya. Misalkan dia suka hiking atau camping. Nah, ketika berkemah, nah di sana tentunya kita kan mau planning melaksanakan hiking atau camping nih. Nah, di sana kalau kita mau mungkin ya tentunya ada planning yang perlu atau rencana yang kita susun untuk perjalanan kita. Nah, di sana kita berusaha membagi tugas uh, misalkan siapa yang nanti ini ya bertugas sebagai apa-apa. Nah, di situ kita membuat bagan tugas atau mungkin kaitannya pembagian ya, tugas dan tanggung jawab. Job desk-nya seperti apa. Nah, di sini nanti harapannya ketika kita benar-benar melakukan tindakan hiking atau camping tadi, kita benar-benar eksekusi kegiatan yang kita rencanakan, harapannya di sini sudah tidak membuang waktu. Jadi harapannya semua sudah sesuai rencana, siapa yang suruh bawa apa atau siapa yang nantinya bertugas mencari apa gitu sudah ditentukan. Harapannya waktunya juga lebih efisien dan juga nanti aktivitas yang kita harapkan atau tujuannya kan hiking atau campingnya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, gitu. Bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Harapannya juga ini ya yang jelas kita juga menghindari kegagalan. Nah, di sana mungkin ada teman-teman di sini, apa-apa sih, masukin ini juga diskusi kalau bisa. Di teman-teman ada yang bisa mencontohkan struktur organisasi seperti apa? Kalau di sini tadi kebetulan kayak kita kemah ya. Kemah itu kan ada pembagian tugasnya. Jadi siapa yang nantinya harus membawa apa, atau siapa yang nantinya harus mungkin mengambil apa, atau nanti bertugas mencari apa. Nah, mungkin dari teman-teman, apakah ada contoh, misalkan struktur organisasi yang kalian kenal atau kalian temui di Hima misalkan? Boleh? Ada yang mau cerita? Silahkan. Dari teman-teman. Apakah ada? Kebetulan ada anak Hima misalkan mau cerita kayak gimana struktur organisasinya gitu, atau mungkin yang lain di kepemudaan tapi di lingkungan kampung kan bisa teman-teman di lingkungan tempat tinggal gitu. Bisa teman-teman ceritakan struktur organisasinya seperti apa atau mungkin yang lainnya yang kalian bisa temui di kehidupan kalian sehari-hari. Ada yang bisa memberikan contoh untuk struktur organisasi? Saya mau coba, Bu. Silakan. Ini Mbak siapa? Hoiria. Oke, silakan Mbak Hoiria. Contohnya di sebuah perusahaan, Bu.
Silakan. Jadi kan di perusahaan tuh ada CEO, terus ada juga yang untuk bagian pemasaran, bagian Betul, ya, HRD, betul. terus Ada. juga ada setiap karyawan tuh punya leadernya masing-masing gitu, Oke, Bu. sip. Nah, Oke. kalau CEO itu lebih ke mengawasi tugas yang lainnya. Kayak si HRD ini kan tugasnya untuk merekrut sumber daya manusia yang Betul. berpotensi gitu, Bu. Ya. Terus kalau untuk tim pemasarannya itu gimana caranya mereka mencapai goals yang udah mereka targetin untuk di bagian pemasarannya. Oke. Terus kalau untuk staff-staff yang lain itu membantu jalannya tujuan si perusahaannya ini gitu, Bu. Oke, ini dari Mbak Khoiria. Silakan ya Mbak, sama nama sama NIM-nya ya, tolong di chat. Oke, Bu. Terima kasih. Ada yang lain mungkin teman-teman mencontohkan, kebetulan Mbak Khoiriah mencontohkan di dalam perusahaan. Nah, di sana ada CEO, ada beberapa divisi di bawahnya. Nah, masing-masing divisi kebetulan tadi dicontohkan ada marketing ya. Kemudian ada pula yang kaitannya mungkin keuangan atau mungkin akuntansi. Nah, di sana ada biasanya kita di dalam organisasi dibagi dalam suatu departemen atau divisi. Nah, di sana ada pembagian tugasnya, di mana masing-masing mungkin bertanggung jawab atas tugas-tugas tertentu ya, gitu. Nah, dari teman-teman apakah ada contoh yang lain? Kalau misalkan ada, silahkan. Ada lagi? Saya Bu, Mas Silahkan, ini Mas siapa? Puji. Oke, Mas Puji Puji. ada. Silahkan, Mas Puji. Apakah ada contoh? Silahkan untuk struktur. Seperti yang di kehidupan saya aja ya Bu. Nah, silahkan Mas, silahkan, nggak apa-apa. Misalnya jadwal piket. Itu gimana? Dibagi-bagi jadwal Bu. Ini kalau orang ini bagian hari ini gitu. Oke, menarik juga. Kayak di ini ya Mas, mungkin penugasan ya, kalau misalkan tugas gitu kamu harus nanti ini, kamu harus ngerjain yang bagian mana, bersihin yang bagian mana gitu ya. Oke, Ya, oke Mas. misalnya tutup pintu atau yang lain-lain. Jadi biar jelas ya mana siapa yang harus melakukan apa dengan apa yang harus dia kerjakan gitu ya. Oke, Mas Puji. Nama sama NIM-nya ya Mas. Silahkan di chat. Oke. Baik. Kemudian ada teman-teman yang lain mungkin di kehidupan sehari-hari. Ada yang mau cerita? Atau sudah? Ibu Ames mau coba. Silahkan Mbak. Menurut saya sih ini Bu kayak OSIS gitu. Itu kan ada ketua Contohnya OSIS, ada wakil OSIS, terus sekretaris, bendahara. Halo, Di Mbak? situ kan Halo, Mbak? halo. Oke. Saya kira di saya soalnya. Saya cuma pakai tethering, takutnya saya yang kurang bagus koneksinya. Ya, menurut saya ini sih Bu kayak OSIS gitu kan. Itu kan ada organisasinya tuh Bu. Ada ketua OSIS, wakil OSIS, sekretaris, bendahara, sama divisi-divisi lainnya sih Bu. Oke, di sana ada pembagian tugas ya biasanya ya. Iya. Oke, jadi beda-beda ya. Kita tahu sendiri yang ketua apa, mungkin nanti kaitannya sekretaris, bendahara dan sebagainya. Oh, Mbak silahkan ya nama sama NIM-nya ya di chat. Oke, Bu. Terima kasih. Mungkin masih ada teman-teman yang mungkin dapat inspirasi dari lingkungan sekitar, misalkan tempat tinggal tadi ada, atau mungkin yang lain. Tadi kebetulan ada OSIS ya. Mungkin kalau di kampus kita kenal HIMA mungkin ya, himpunan mahasiswa. Tuh ada yang mau cerita atau sudah? Nanti ada lagi? Atau di kampung biasanya ada ini ya kayak kegiatan pemuda ya biasanya kalau teman-teman sebelum mungkin pandemi mungkin teman-teman bisa ketemu hal-hal tersebut. Kalau di kondisi seperti ini mungkin kurang ini ya agak jarang-jarang berinteraksi mungkin ya. Apakah ada yang lain? Kalau sudah sih kita lanjutkan dulu. Saya kira belum ada ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, dari contoh-contoh tadi sudah mewakili ya bagaimana suatu bentuk struktur organisasi sering teman-teman ketemui di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi aja yang sederhana aja Mas Puji memberikan contoh di kegiatan piket. Ya benar, sebenarnya hal-hal kecil pun sebenarnya bisa ya kaitan kehidupan sehari-hari kita di mana di sana ada pembagian tugas yang jelas gitu loh. Harapannya di mana sumber dayanya itu bisa optimal, baik itu mungkin waktu,
biaya ataupun mungkin tenaga ya dari orang-orang yang terlibat dari kegiatan tersebut. Oke, kita lanjutkan ke struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi ini ada 7 elemen kunci. Yang pertama ada spesialisasi kerja atau work specialization. Di sini pembagian kerja atau division of labor ya. Kita bagi biasanya di dalam spesialisasi yang terpisah ya. Nah, biasanya berdasarkan ini ya, bisa juga teknologi, keahlian, atau wilayah ya. Mungkin teman-teman sering ketemu ketika misalkan kaitannya keahlian. Kadang-kadang mungkin kayak di ini, apa, dalam suatu divisi ya, mungkin teman-teman mengenal kalau spesialisasi ya, teman-teman yang mungkin berasal dari akuntansi atau mungkin dari manajemen, mereka punya latar belakang bisnis ya, akuntansi itu lebih ke perhitungan ya, mungkin perhitungan. Nah, di sana kan akuntan ya, punya keahlian sendiri ya, biasanya beda ya, antara manajemen sama beda ya jurusannya, karena kalau akuntansi mungkin ada hitung-hitungannya ya, sebenarnya hampir mirip-mirip juga sih. Nah, atau mungkin kadang-kadang teman-teman kenal ya di rumah sakit itu kan ada ya. Di sana ada yang nanti mungkin spesialis. Spesialis itu kan ada mata, ada yang mungkin spesialis kulit, ada yang spesialis anak, kemudian bedah. Nah, gitu. Ada spesialisasi pemisahan di sana. Harapannya agar keahlian-keahlian tadi bisa ini ya optimal bekerja bersama gitu. Makanya kita pisahkan di sana gitu. Penanganannya juga harapannya bisa lebih sesuai. Kalau misalkan tadi di perusahaan ada akuntansi gitu ya. Jadi permasalahan di perusahaan kaitannya masalah ngitung-ngitung akuntansi bisa dihandle oleh mereka yang memang punya keahlian di bidang akuntansi gitu. Kemudian kalau di rumah sakit teman-teman ngelihat ada dokter itu kan biasanya di poliklinik gitu ya. Poliklinik ada poli apa aja, mungkin poli anak, ada poli bedah, ada poli mata atau kulit atau apa saja gitu. Biasanya dipisah dalam poliklinik itu maksudnya biar lebih optimal, baik itu penanganannya nanti dokternya bisa lebih pas, spesialis, kemudian nanti harapannya ini ya, baik segi alat dan sebagainya bisa lebih optimal di sana. Kemudian ada departementalisasi, hampir mirip juga sih sama spesialisasi di sini. Mungkin hampir mirip. Yang awalnya kita melalui spesialisasi ya, pengelompokan tugas-tugas sehingga bisa dikoordinasikan ya. Kemudian kita coba kumpulkan dalam satu departemen. Hampir mirip sebenarnya antara spesialisasi sama departementalisasi itu. Karena di sini di bawah satu departemen saja sih mungkin dalam pengistilahan ya teman-teman. Kalau tadi mungkin sebenarnya sama ya, spesialisasi sama departemen. Kalau di sini mungkin lebih kepada istilah mungkin ya. Kalau departemen ini kita dikumpulkan dalam satu departemen yang sama ya. Biasanya tadi ya ada akuntansi, ada tadi Mbak Koiriah mengenalkan ada HR ya, human resource yang kaitannya mengelola hiring Bu, yang nanti akan memperkerjakan karyawan baru seperti itu. Jadi di sana di-handle, kalau di sini mungkin departementalisasi lebih ke perusahaan ya teman-teman, lebih sering ketemu di level perusahaan, di mana di dalam perusahaan ada strukturnya dalam satu departemen ya, apakah tadi ada akuntansi, HR, kemudian ada marketing juga, di mana di sana biasanya ini ya menghandle kaitannya urusan marketing atau mungkin implementasi marketingnya atau mungkin ya pokoknya semuanya terkait marketing ya gitu. Biasanya banyak ya departemen di dalam perusahaan itu. Macam-macam, ada operasional, ada mungkin produksi juga, production and operation, macam-macam. Tapi lebih kepada bentuk dalam suatu departemen atau divisi ya di sini gitu. Kemudian kita masuk nah di dalam departementalisasi masih ada satu rangkaiannya juga di sini. Biasanya ini ya, salah satu contoh paling populer ini dalam kaitannya mengelompokkan itu berdasarkan fungsi pembentukan. Nah, apakah ini ya nanti di dalam pabrik atau mungkin perusahaan kita bagi-bagi ya, tadi ada departemen, kebetulan departemen teknik, akuntansi, sumber daya, kemudian manufaktur. Nah, ini yang tadi yang saya contohkan. Kemudian di rumah sakit ini, kemudian ini sama juga ya mungkin. Kalau tadi spesialisasi ya lebih ke hampir mirip sebenarnya, mirip juga sih. Kalau kita bicara sama dalam kehidupan sehari-hari, istilah ini bisa saling bergantian kita gunakan.
ada mungkin departemen penelitian, pembedahan, perawatan, kemudian mungkin rekam medis itu juga ada yang mungkin ya macam-macam ya mungkin di rumah sakit ya kita pisah-pisahkan juga. Kemudian ini kaitannya mungkin waralaba franchise tapi sepak bola yang levelnya profesional. Di sini ada nanti dia yang manajemen kaitannya personil, kemudian penjualan tiket, perjalanan dan akomodasi. Nah, hanya beberapa contoh ya untuk kaitannya departementalisasi. Jadi bentuk suatu pengelompokan sih di sini. Hampir sama dengan tadi spesialisasi. Mirip. Keuntungan utama di sini adalah bagaimana efisiensi juga. Sama kan ya intinya menempatkan spesialis yang fokus pada bidang yang sama. Mungkin kaitannya ini ya, departemen juga bisa diterapkan untuk ini menghandle suatu jenis produk atau layanan. Kebetulan kalau di Microsoft itu ada, jadi kebetulan dia bentuknya berdasarkan tim. Tim kebetulan produknya namanya kan PowerPoint, Excel, Access, atau Word ya. Microsoft itu kan produk-produknya itu, jadi dia berdasarkan produk. Ada tim PowerPoint, tim Excel. Nah, di mana tim-tim itu nanti mungkin menghandle ya produk-produk yang berkaitan menghandle permasalahan terkait produk tersebut. Nah, gitu. Oke. Dalam kaitannya departementalisasi, di sini bisa juga dibuat berdasarkan geografis wilayah. Nah, di sini memungkinkan ya berbagai wilayah mungkin yang tersebar. Nah, di situ untuk dikumpulkan misalkan. Nah, bisa juga selain wilayah, kita lihat ada wilayah barat, selatan gitu. Nah, di sini ada juga pembentukan departementalisasi berdasarkan jenis pelanggan. Kalau tadi kita kenal ada produknya, nah ini dikelompokkan berdasarkan produk, berdasarkan wilayah, ada juga jenis customer-nya. Apakah mungkin kalau di Microsoft ada gini, apakah customer-nya level konsumen individu maksudnya? Apakah levelnya ini ya customer yang perusahaan besar gitu? Ataukah nanti yang ini ya software developer, para pengembang atau mungkin bisnis kecil UMKM. Jadi kita pisah berdasarkan jenis pelanggannya. Bisa juga. Kemudian kalau yang teman-teman kenal umum, biasanya fungsi-fungsi tradisional ya, teman-teman yang seperti disampaikan Mbak Hoiria tadi ada pemasaran, ada keuangan, ada SDM, HR tadi ya, hukum, akuntansi, manufaktur yang memang teman-teman udah kenal ya, departemen yang umum biasanya ada di perusahaan adalah seperti itu. Kemudian ada pula reorganisasi di Microsoft ketika perubahan ya dari awalnya mungkin strukturnya itu didasarkan produk. Tadi kebetulan namanya tim PowerPoint, tim Excel, ataupun tim Access, dia ubah distrukturisasi menjadi berdasarkan fungsi. Jadi tadinya PowerPoint, Excel, Access dibuat berdasarkan fungsinya. Tim pembuat konten dan juga tim visualisasi data. Jadi diubah penugasannya berdasarkan fungsinya. Ada yang bertugas membuat konten, ada yang bertugas untuk visualisasi data di sana. Nah, kemudian masuk ke elemen ketiga, namanya rantai komando atau chain of command. Di sini ada garis kewenangan yang tidak terputus yang membentang dari satu puncak organisasi sampai ke eselon bawah. Nah, di sini untuk menjelaskan siapa yang melapor ke siapa. Ada juga konsep di dalam chain of command atau rantai komando namanya otoritas atau authority. Di sini adalah hak yang melekat dalam posisi manajemen untuk memberikan perintah. Dia punya kewenangan yang wajib ditaati oleh para pengikutnya atau mungkin karyawannya. Kemudian ada konsep juga kesatuan komando, unity of command. Di sini adalah gagasan bahwa seorang bawahan harus mengikuti hanya satu atasan yang bertanggung jawab karena unity ya, satu kesatuan. Jadi kita hanya bertanggung jawab pada satu atasan. Jadi misalkan nanti ada manajer di dalam suatu departemen, teman-teman nanti harus melapor kalau misalkan ada masalah, ada apa-apa yang perlu didiskusikan ke satu manajer tersebut misalkan. Atasan langsung teman-teman. Tuh, nanti ketika bekerja. Kemudian ada 7 elemen kunci berikutnya di poin keempat ada rentang kendali, span of control. Di sini ada jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh manajer secara efisien dan efektif. Nah, di sini kaitannya mungkin ini ya, berapa jumlah yang bisa dikontrol oleh manajer ya.
tren ini mengarah kepada ini ya, harapannya ini kepada rentang kendali yang lebih luas. Jadi dia bisa punya bawahan lebih banyak manajer itu. Harapannya itu untuk pengurangan biaya, kemudian ini ya, percepatan pengambilan keputusan, meningkatkan efek fleksibilitas, lebih dekat dengan pelanggan dan memberdayakan karyawan. Di sana mungkin kaitannya ini ya, kalau atasannya bisa ini ya, lebih menghandle banyak karyawan di sini, maksudnya span of control. Kalau trennya yang saat ini jadi lebih besar, dengan satu manajer mungkin bisa lebih banyak mencakup banyak karyawan. Span control itu kontrol terhadap ini ya, seberapa jumlah bawahan yang harus dikontrol atau dikelola. Nah, di sini harapannya juga meskipun kita menggunakan ini ya, rentang kendali yang lebih luas, kita memperluas bahwa cuma satu manajer untuk mungkin awalnya hanya ke 80 karyawan misalkan yang dihandle, atau mungkin satu manajer hanya mengelola 20 karyawan. Di sini ada perluasan untuk ke 30 karyawan yang harus dihandle, mungkin ada penambahan di sana. Nah, di sana meskipun ada penambahan di sana, mengurangi biaya ya, biar nggak terlalu banyak manajer yang harus ditugaskan di sana. Maksudnya ada ini juga dari sisi perusahaan, mereka juga harapannya mengembangkan ini training atau pelatihan ya. Harapannya meskipun nanti karyawannya mungkin tidak ada istilah kontrol yang tidak begitu ketat di sana, mereka sudah dapat training atau pelatihan. Sehingga ini ya, organisasi memberikan imbangan ya, investasi di dalam kaitannya training. Jadi agar kinerjanya juga tidak terpengaruh. Jadi tetap kinerjanya tetap optimal. Nah, di sana ada training untuk mengimbangi perluasan kontrol dari manajer tadi. Kemudian ada elemen kelima namanya sentralisasi. Nah, sentralisasi ini terpusat ya. Nanti ya biasanya berimbangan dengan desentralisasi ya. Kalau sentralisasi ini terpusat, di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Jadi di sini ada manajemen puncak ya. Mungkin tadi kebetulan disampaikan ada CEO atau mungkin ada yang manajemen puncak ya, yang menentukan nanti bagaimana arah organisasi atau keputusan diambilnya seperti apa. Kemudian ada pula konsep desentralisasi. Desentralisasi di sini tidak khusus cuma di pusat, tetapi di sini keputusan diambil oleh manajer yang paling dekat dengan tindakan yang akan diambil atau kelompok kerja di sini. Jadi lebih kepada teman-teman mungkin lebih kenal kalau sentralisasi, kalau di bukan mata kuliah ya, pelajaran kewarganegaraan, di mana mungkin teman-teman kenal ya, kalau sentralisasi keputusan ada di pemerintahan pusat ya. Di desentralisasi di sini ada kewenangan ya di daerah untuk bisa mengambil keputusan. Nah, di sana ada contohnya juga. Jadi teman-teman di daerah mungkin kalau kaitannya perusahaan atau mungkin lingkup lokal gitu, teman-teman pimpinan di lokal aja yang bisa yang langsung mengambil keputusan. Nah, hal ini mungkin lebih cepat ya, lebih efisien ya. Nah, jadi nggak harus pusat yang selalu mengambil keputusan, tetapi bisa pimpinan yang kaitannya lokal, ataupun di divisi lingkup tertentu yang terdekat aja yang mengambil keputusan gitu. Contohnya mungkin kayak di kewarganegaraannya ada ya biasanya konsep sentralisasi sama desentralisasi. Kemudian kita lanjutkan, ada elemen keenam, formalisasi. Formalisasi ini mengacu sejauh mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasi. Jadi ada ketentuan aturan formal. Nah, di sana jelas ya, ada aturan formalnya yang mengatur bagaimana suatu pekerjaan atau organisasi itu nanti jalannya itu seperti apa gitu. Jadi di sini lawannya di sini biasanya ini ya, ada kebebasan ya di sana. Kalau mungkin formalisasi ini teman-teman ini ya kehilangan kebebasan mungkin ya, karena di sana tapi justru tergantung sebenarnya kepada karyawannya sendiri, apakah dia suka yang lebih kepada kebebasan atau formalisasi.
dengan dimana semuanya sudah terprogram ya. Jadi teman-teman ketika dihadapkan dengan ini, kalau di dalam perusahaan sudah ada aturan yang jelas. Nah, di sana ada formalisasi. Teman-teman boleh atau enggak misalkan terlambat atau berapa menit keterlambatan atau mungkin mengajukan cuti di sana. Nah, di sana sudah diatur jelas aturan formalnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman yang suka bebas mungkin ada ya perusahaan sendiri yang mungkin startup yang baru-baru lebih banyak ini ya bebas ya kadang-kadang kerja itu ya juga nggak harus ya work from home gitu. Maksudnya sebelum pandemi sih kondisi-kondisi normal gitu kan biasanya mereka lebih yang penting kan orientasi pekerjaannya selesai. Nah di sana ada formalisasi, ada juga lawannya kebebasan yang memberikan alternatif untuk karyawan bisa menentukan ya mungkin menyelesaikan pekerjaannya itu berdasarkan apa ya, tidak ada struktur yang mengatur, tapi dibebaskan gitu. Formalisasi kaitannya gitu. Aturan ya, lebih kepada kita lihat merujuk kepada aturan atau kebijakan yang mengatur secara formal bagaimana seorang karyawan berlaku atau mungkin organisasi itu diatur. Kemudian yang ketujuh ada rentang batas atau boundary spanning. Di sini rentang batas ini ketika individu membentuk hubungan dengan orang-orang di luar grup yang ditugaskan secara formal. Misalkan eksekutif HR ini terlibat dengan grup IT. Ini di dalam rentang batas anggota tim R&D mengimplementasikan ide dari tim produksi. Nah, ini ya. Ada ini ya, apa namanya? Rentang batas ya, hubungan di luar grup. Jadi orang-orang dari misalkan divisi atau tim research and development dia ini ya apa namanya mengimplementasikan kebetulan idenya dari tim produksi. Jadi ada lintas teman-teman, lintas divisi ya. Kalau idenya mungkin biar mempercepat produksi, kebetulan yang mengeksekusi atau mungkin mencoba ya mengimplementasikan solusi tadi kebetulan dari R&D dulu, dari research and development. Kemudian ada pula misalkan ini ya ide-ide dari eksekutif HR sumber daya bagaimana mungkin rekrutmen kebetulan sekarang di masa pandemi dia memberikan ide bagaimana rekrutmen atau proses hiring proses ya merekrut karyawan yang efektif kalau di pandemi dia bekerja sama ini dengan grup IT. Bagaimana mungkin kita ini aja ya nanti diskusi komunikasinya secara video conference aja misalkan. Jadi dia ada diskusi lintas divisi di sana. Jadi ada konsep rentang batas atau boundary spanning seperti itu. Jadi tidak kaku ya di sini struktur formal memang ada ya kita divisi beda-beda. Ada divisi IT, ada divisi research and development, tetapi di sana kita coba untuk saling bisa berkolaborasi ya kita katakan meningkatkan kreativitas di dalam menyelesaikan masalah di dalam organisasi ya kita bisa sharing pengetahuan ataupun mana teknologi yang bisa kita sharing agar lebih optimal kinerjanya gitu. Kemudian kerangka dan struktur organisasi umum. Nah di sini kita mengenal nanti ada 3, ada struktur sederhana, birokrasi dan struktur matriks. Untuk struktur sederhana atau simple structure di sini ada departemen ya pembagian ya. Tingkat rendah, kendali luas, otoritas terpusat pada satu orang, dan sedikit formalisasi di sini karena strukturnya sederhana, biasanya nggak banyak level departemennya. Kemudian kendalinya luas di sini. Jadi misalkan tadi satu pimpinan itu menghandle kebetulan karyawannya maksimal 100. Pimpinan utamanya itu 1 atau mungkin levelnya dikit. Paling yang jadi pimpinan cuma ada 10 orang. Karena nanti misalkan dibagi timnya masing-masing satu orang ya yang bertanggung jawab gitu. Karena kebetulan organisasinya cuma kecil biasanya gitu. Simple ya. Otoritas terpusat pada satu orang. Nah, nanti ada pimpinan-pimpinannya, tapi biasanya karena levelnya mungkin teman-teman mengidentifikasinya kecil aja. Karena misalkan perusahaan-perusahaan yang kecil, dia cuman karyawannya dikit, jadi di sana kan otomatis tidak perlu banyak pimpinan ya. Pimpinannya biasanya hanya orang yang sejumlah kecil dari organisasi tadi gitu. Dan sedikit formalisasi. Mungkin aturannya tidak terlalu formal ya. Tidak banyak aturan yang struktural harus dibangun karena orangnya sendiri kan hanya kecil, hanya sedikit maksudnya lingkupnya. Kemudian ini biasanya organisasi yang datar atau flat.
Ini memiliki 2 atau 3 tingkat vertikal, karyawannya longgar, di sini satu individu dengan otoritas pengambilan keputusan, karena dia ya tadi hanya kecil sih organisasinya. Nah, ini sebagian besar perusahaan memulai dengan struktur sederhana. Nah, ini rata-rata mungkin perusahaan-perusahaan yang bisa kita katakan startup ya, startup yang masih levelnya kecil. Jadi dia kan masih strukturnya belum kompleks ya, karena dia kan lingkup proses bisnisnya belum banyak yang perlu dihandle gitu. Oke. Di sini fokus kekuatannya ada di pada kesederhanaannya, di mana cepat, fleksibel, dan murah untuk dioperasikan. Kemudian akuntabilitasnya jelas kepada siapa sih nanti kita akan melaporkan tugas-tugas kita. Nah, di sana kan hanya ada orang-orang tertentu ya, sebagian kecil aja ya. Karena kita tahu perusahaan atau organisasinya aja kecil. Nah, kelemahannya ketika nanti dia organisasinya mungkin tumbuh berkembang, melakukan ekspansi, perluasan ya, bisnisnya sudah berkembang, dia mau buka cabang-cabang lagi misalkan. Nah, di sana tentu kita akan ini ya, kalau cuman kecil orang-orangnya cuman itu-itu aja. Nah, nanti kan ketika kita memperluas usaha kita, nah di sana tentunya kita juga harus mengikuti. Di sana pengambilan keputusannya juga tidak hanya difokuskan pada orang-orang itu, di sana harus perlu koordinasi lagi. Nah, di sana harus kita bentuk lagi, kita sesuaikan lagi. Biasanya ada perluasan ya, bukan hanya simpel nanti menyesuaikan ukurannya lebih luas, tentu kita butuh orang yang lebih banyak juga di sana. Nah, untuk menghandle ya dalam pengambilan keputusan yang tadinya mungkin hanya 1 atau 2 divisi, kebetulan tambah luas ya usahanya bisa mencapai 4 atau 5. Nah, di sana perlu kan baik itu orang atau struktural yang lebih kompleks lagi untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Ada selanjutnya birokrasi. Birokrasi di sini mungkin kaitannya dengan aturan dan regulasi formal ya, otoritas terpusat, rentang kendali yang sempit, pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Jadi di sini lebih kepada ini ya, kita fokuskan pada ini komando yang terpusat ya. Jadi ada kontrol yang terpusat di sana. Di mana nanti ini ya, kalau mungkin teman-teman yang di kaitannya kayak startup gitu pengen memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan yang inovatif, itu biasanya tidak terakomodir ya kalau birokrasi, karena birokrasi itu biasanya terlalu formal, di mana kita harus ngikutin aturannya. Ya, aturannya yang ada di pimpinan seperti itu, aturan yang sudah ditentukan di departemen seperti itu, kita nggak bisa ambil inovasi-inovasi tertentu. Bisa, tetapi mungkin ada aturan-aturan yang mengakomodirnya itu kita harus mengikuti serangkaian langkah ya untuk bisa sampai ke sana gitu. Kadang-kadang ada inisiatif yang kita ajukan, tetapi di sana mungkin ada serangkaian langkah yang harus kita setujui ya, kita ikuti dulu untuk agar inovasi kita itu bisa diperbolehkan untuk dijalankan gitu. Nah, kelemahannya obsesif ya, harus ngikutin aturan di sini birokrasi. Mungkin teman-teman yang kadang-kadang nggak suka ya, kadang-kadang teman-teman yang generasi-generasi yang baru ini biasanya lebih kepada mungkin lebih kepada alternatif kebebasan ya, di sana memberikan peluang ya untuk potensi inovasi yang kreativitas yang lebih luas gitu ya. Kalau yang mungkin yang model lama biasanya lebih kepada birokrasi, kita ngikutin aturan yang sudah di-set tentukan gitu. Nah, semuanya sudah terprogram. Kemudian birokrasi ini ada 2, struktur fungsional, functional structure ya, dan juga divisi. Nah, di sini di dalam fungsional ini mengelompokkan berdasarkan spesialisasi, peran atau tugasnya. Nah, ini biasanya di dalam suatu departemen, misalkan tadi ya kita kenal ada departemen produksi, pemasaran, SDM, akuntansi, dan sebagainya. Nah, ini difokuskan berdasarkan ini ya, struktur fungsionalnya ya, kaku ya. Kalau misalkan tadi kita lihat nggak bisa cross beda fungsional. Jadi kalau misalkan produksi ya kerjanya di situ aja. Kalau akuntansi ya yang menghandle masalah kaitannya akuntansi aja gitu. Kemudian ada divisi, hampir mirip sebenarnya ya, divisi sama departemental ya, berdasarkan unit-unit. Nah, di sini terdepartementalisasi. Tadi kita lihat bahwa strukturnya ini kita bisa bedakan ya,
Apakah itu berdasarkan produk dan jasa? Tadi kebetulan ini ya, di sini kalau di sini kebetulan makanan hewan ya, dibagi unit-unitnya, unit yang makanan kucing, makanan anjing gitu. Kemudian ada pelanggan. Kayak tadi kalau produk kita lihat Microsoft tadi ya, ada produknya kan Excel, ada PowerPoint. Nah, itu berdasarkan produk. Kemudian organisasi pelanggan. Nah, ini pelanggannya. Apakah ini untuk kebetulan ini contohnya rumah sakit. Nah, ini untuk unit rawat jalan, rawat inap. Nah, kalau kita mungkin di pelanggan tadi ada contohnya pelanggannya kalau di Microsoft, apakah pelanggannya individu cuma satu, ataukah perusahaan besar, ataukah UMKM. Nah, gitu kita lihat pelanggannya. Kemudian geografis ini biasanya wilayah ya. Kita lihat apakah wilayahnya di mana, yang di utara, selatan, barat, timur gitu secara geografis. Nah, struktur ini bisa ini ya, disesuaikan ya, nanti kita lihat mana yang lebih sesuai, lebih spesifik ya untuk mencapai tujuan. Untuk menangani suatu masalah kita sesuaikan. Ada struktur matriks atau matriks struktur. Di sini menciptakan garis otoritas ganda, menggabungkan departemen fungsional dan juga produk. Nah, di sini matriks ya, ada kemungkinan ya untuk bisa dia itu ganda kalau matriks itu. Jadi dicontohkan misalkan ini beberapa perusahaan ya, organisasi. Ada ini ya, kedirgantaraan, laboratorium R&D, perusahaan konstruksi, rumah sakit, perusahaan pemerintah, agensi pemerintah, universitas, banyak ya. Ada kalau di perusahaan ada Boeing, BMW, PNG. Nah, di sini perusahaan-perusahaan yang menggunakan matrix structure. Jadi di sini kita lintas ya, lintas fungsi ya, di mana nanti ini ya, nggak harus sih sebenarnya kalau di kalau di perusahaan kita punya ini ya, bosnya itu kan nanti ada ini ya, kita nanti kebetulan kerjasama di sini ada biasanya bosnya kan bos atasan yang di departemen, manajer kebetulan misalkan saya kerja di bagian produksi, saya nanti harus mempertanggungjawabkan pekerjaan saya kepada manajer produksi, tetapi di atas manajer produksi masih ada kan manajer di middle level lagi yang di atasannya manajer produksi tadi masih ada atasannya lagi. Nah, di sana biasanya ada level di mana kita harus beda ini ya. Meskipun kita tadi dari bagian produksi, kita juga nanti bisa bertanggung jawab ke atasannya lagi. Atau mungkin gini, kalau misalkan di level kampus, di sini kebetulan ada profesor ya, profesor di Departemen Akuntansi, dia mengajar program sarjana. Di sini kan nanti kalau di dalam perguruan tinggi itu biasanya ada direktur atau mungkin ini ada rektornya, rektor dari program sarjana. Nah, nanti ada ketua departemen juga, departemental. Jadi pimpinan atau ketua di departemen akuntansi sendiri ada, dekannya ada, nanti masih ada lagi atasannya lagi, rektornya. Nah, gitu sama ya kalau di perusahaan mungkin kita di manajer yang benar-benar bagian divisi kita sama atasannya lagi yang entah itu CEO atau mungkin yang level atas gitu. Pokoknya bagian middle atau top manajemen ya ada biasanya. Kemudian di struktur matriks ini ya memungkinkan kita berkoordinasi ya, berbeda-beda spesialisasinya ya. Di sini tergantung ya kewenangan yang diatur. Cuman ketika kita berbicara terkait kerugian, mungkin kadang-kadang bisa menimbulkan kebingungan ya. Kita nanti harus melapor kemana, kita pertanggungjawabkan pekerjaan kita ke siapa sih. Kadang-kadang kalau mungkin individu atau karyawannya agak bingung ya dengan teknisnya, belum paham gitu, dia agak bingung harus lapor ke siapa sih. Apakah harus ke atasan tadi, manajernya langsung di divisi, atau tadi ya profesor yang harus ke departemen dekanat, atau nanti ke atasan langsung. Biasanya tetap kalau pada prakteknya teman-teman biasanya kalau dihadapkan pada beberapa level kayak gitu, biasanya ke terdekat dulu sih, ke atasan yang terdekat dulu, baru nanti kalau diperlukan biasanya dari atasan kita biasanya sudah melaporkan ke atasannya lagi
gitu. Tapi kalau diperlukan baru nanti kita menyampaikan ke yang atasan manajer kita gitu. Kalau diperlukan sih biasanya gitu. Kemudian pilihan desain alternatif. Di sini ada 3 opsi baru struktur organisasi ya. Di sini teman-teman akan mengenal ada struktur virtual, network atau modular structure. Nah, di sini teman-teman ini ya mengalihdayakan fungsi bisnis utama. Di sini tidak ada departementalisasi. Contohnya ketika teman-teman lihat di Hollywood. Nah, di Hollywood itu dulu konsepnya ketika pembuatan film itu biasanya hanya ini ya ada perusahaan-perusahaan besar semacam MGM, Warner Bros atau 20th Century Fox di mana dia memperkerjakan karyawan, full time designer, juru kamera, editor di sini terintegrasi cuman di organisasi perusahaan besar. Tetapi saat ini sudah beralih bahwa sekarang perusahaan kecil itu bisa bikin proyek film sendiri. Nah, nanti dia ini di sana harapannya bisa ini meminimalkan birokrasi, mengurangi resiko jangka panjang ya. Jadi nanti kalau misalkan dia bikin sendiri, perusahaan kecil tadi bikin proyek film sendiri. Jadi biasanya budgetnya memang kecil ya, karena proyeknya kecil-kecil atau mungkin feature film kayak gitu. Nah, dia kan kontrolnya tidak terlalu besar. Biaya budgetnya juga biasanya lebih kecil ya. Nah, di sana nanti kalau sudah selesai, maka sudah selesai project selesai ya sudah tim yang dibuat tadi sudah tinggal dibubarkan gitu. Jadi nggak harus full time kayak kalau karyawan yang di sini di perusahaan besar gitu. Di mana dia harus bekerja terus. Nah, di sini nggak, selama proyek sudah selesai ya berarti sudah gitu, pekerjaan sudah selesai di sana. Jadi tidak mengikat, tidak terikat departemen di sana. Hanya mungkin kaitannya proyek ya, kontrak kerja ya, gitu. Kemudian dalam kaitannya ini ya, masih kaitan struktur virtual, ada bentuk waralaba atau franchise. Mungkin teman-teman sering ketemu ya, ada 7-Eleven, McDonald's, Dunkin Donut atau apapun, Indomaret mungkin atau Alfamart. Nah, atau yang lainnya juga ya kadang-kadang jadi ada cuman dalam selama masa kontrak tertentu aja sih biasanya dia jadi tidak selalu ini ya harus mengikuti strukturisasi yang mungkin formal, tetapi hanya kaitannya pada masa tertentu atau mungkin kalau franchise ya kita ngikuti aturan di franchise tersebut. Kemudian ada contoh lain namanya Starburst. Nah, Starburst atau perusahaan spin-off ya di sini. Jadi membagi fungsi ya. Nah, ini di tahun 2012 Netflix. Ini yang dulunya mungkin ini ya, dia ada, kalau sekarang kita lebih kenal Netflix itu lebih ke streaming ya. Nah, dulu ada ini fungsi yang kaitannya dengan DVD. Nah, ini di-handle sendiri oleh ini dvd.com. Sekarang sudah terpisah. Kalau kita mungkin lebih mengenal, kalau Netflix lebih kenal streamingnya ya, streaming movie ya, film. Kemudian keuntungan utama dari struktur virtual adalah fleksibilitasnya, di mana memungkinkan individu dengan ide inovatif, mungkin uangnya lebih sedikit, budgetnya sedikit, ini bisa bersaing dengan organisasi-organisasi yang besar. Kayak tadi kebetulan bikin project, bikin film, kadang-kadang tidak jarang ya, para sinematografi yang mungkin masih levelnya sederhana, kecil-kecilan gitu, dia bisa bikin film dengan budgetnya yang kecil gitu, bisa menghasilkan sendiri gitu. Nah, di sini menghemat banyak uang dan tidak permanen ya, tidak perlu kantor permanen. Nah, tidak ada struktur yang harus departemen bla 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 gitu kan, enggak. Cuma ada pembagian tugas yang jelas aja gitu. Nah, cuma nanti seiring ketika tumbuh besar organisasinya, kebetulan tadi sukses, misalkan perusahaan film kecil, dia sukses. Nah, kalau dia memperbesar usahanya, tentu kita butuh ya, departemen atau manajerial. Kalau misalkan diperlukan ada pembagian peran dan tujuan tanggung jawab yang lebih jelas. Karena kalau misalkan kecil biasanya mungkin belum spesifik ya. Bisa kadang-kadang pimpinannya ngerjain semuanya gitu. Kadang-kadang kayak gitu, jadi tidak ada struktur yang jelas. Kemudian ada struktur tim atau tim structure. Di sini ada struktur organisasi menggantikan departemen ya. Nah, di sini
ada ini apa namanya, mungkin teman-teman lihat di sini nanti bisa tim ya. Jadi kita tim multidisiplin, nggak harus pakai departemen, tetapi hanya tim dengan disiplin yang berbeda saja sih di sini maksudnya. Nah, di situ untuk bekerja bersama menggantikan departemen itu sendiri. Jadi tim memang ditugaskan tertentu dengan tugas-tugas tertentu. Nah, di sana sudah jelas sih tanggung jawab dan perannya. Jadi nggak harus ada divisi atau departemen di sana gitu. Tapi maksudnya hanya untuk membantu aja sih di dalam memberikan solusi dari kaitannya kalau misalkan ada permasalahan. Kemudian ada struktur melingkar atau sirkular. Nah, di sini ada eksekutif pusat. Dia tugasnya menyebarkan visi ya keluar di dalam lingkaran kelompok organisasinya. Jadi misalkan di sini ada pimpinan yang men-sharing ya, berbagi kaitannya ini ya, konsep-konsep misalkan ini ya, menyebarkan konsep CSR. Nah, gitu. Dia punya daya tarik untuk bagaimana mensosialisasikan ya, biar orang-orang atau karyawannya itu kenal dengan budaya CSR di perusahaan gitu. Tapi dari para pimpinan di eksekutif gitu. Jadi ada di terpusat, dia bagi suatu budaya tertentu gitu. Kemudian ada perampingan atau downsizing di organisasi. Nah, di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan ketangkasan, menciptakan ini ya, organisasi yang ramping, fokus dan fleksibel. Nah, di sini usaha-usaha yang dia lakukan itu biasanya dengan untuk mencapai downsizing atau perampingan, ini ada menutup lokasi, mengurangi staff, atau menjual unit bisnis. Nah, di sini teman-teman bisa ini ya, lihat kalau ini contoh downsizing ketika Motorola memangkas PHK atau melakukan PHK ya, memangkas tenaga kerja sebesar 20% pada Agustus 2012. Nah, di sini downsizing itu kayak mengecilkan ya, merampingkan gitu. Jadi gimana caranya biar organisasi atau perusahaan lebih kecil, baik itu menutup ataupun mengurangi staffnya atau menjual unit bisnisnya. Nah, gitu. Ketika ternyata Motorola tadi ada problem kerugiannya ini sudah masuk 350 juta tahun 2012. Penurunan pendapatan juga signifikan ya, 40%. Nah, di sini harapannya dia bisa memangkas tenaga kerja. Kalau di Google mengistilahkannya bukan downsizing tapi right sizing, di mana harapannya kalau misalkan dengan pengurangan itu, karena kondisinya dia memang minus ya, kekurangan ya, malah bukan untung tapi ada kerugian. Nah, di sana bagaimana dia mengurangi bebannya, karena kan dia beban itu kan termasuk menggaji karyawan. Nah, di sana kan ada beban-beban tanggung jawab yang harus dia lakukan, tentunya dikurangi. Itu harapannya agar kondisi operasional bisa lebih stabil lagi. Right sizing mungkin istilahnya, karena dia berusaha ini ya menyesuaikan right sizing, ukuran yang pas ya. Mana kalau dia tidak mungkin bekerja dengan kondisi yang surplus atau untung. Nah, di sana kan tentunya ada tindakan-tindakan tepat yang perlu kita lakukan gitu. Kemudian, nah biasanya ya kadang-kadang ada ini ya, ada positif dan negatifnya ya untuk downsizing ini ya. Kadang-kadang ada juga yang mengistilahkan, ada kebetulan yang mendapat dampak positif dalam kaitannya untuk downsizing atau dia karena menggunakan lean ini lebih lean, lebih ramping. Di sini harapannya ketika kita melakukan perampingan itu pengambilan keputusan bisa lebih cepat di sini, karena kan dia yang tadinya organisasinya besar bisa lebih kecil, otomatis pengambilan keputusan bisa lebih efisien di sana. Kemudian di sini dicontohkan adopsi yang dilakukan tahun 2019 oleh ini barista. Oh, ini Starbucks kalau nggak salah. Ya ini ya, Starbucks ada tulisannya. Nah, Starbucks di sini dia melakukan downsizing
Ternyata ketika dilakukan downsizing ada dampak positifnya. Pelanggan memuji waktu tunggu yang lebih singkat, meningkatkan konsistensi produk. Jadi dia dengan memperkecil ternyata ada sisi positifnya. Jadi tidak selalu mungkin, karena kita lihat kalau downsizing itu kita nggak bisa lepas ya dari ini ya kontroversi bahwa kita harus mem-PHK atau mengurangi jumlah tenaga kerja. Biasanya efek negatifnya seperti itu ya, pengembalian saham atau mungkin kemungkinan stres ya karena banyak yang harus kita PHK gitu. Pasti ada positif negatifnya ya kalau dari segi organisasi di mana dia berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi ya. Tapi di sisi karyawan kita harus banyak melepas karyawan gitu, PHK ya. Perampingan atau downsizing tadi itu biasanya ini ya menimbulkan kontroversi ya. Untuk mengurangi hal-hal tersebut ada beberapa strategi yang bisa dilakukan, di antaranya berinvestasi. Nah, ini berinvestasi, perusahaan berhemat ya untuk bisa berinvestasi. Untuk misalkan mungkin ini ya praktik kerja atau training mungkin yang bisa kita membantu ya kondisi agar perusahaan bisa kembali lagi stabil. Kemudian berkomunikasi. Nah, ini di awal kalau kita mau melakukan perampingan atau downsizing itu kita komunikasikan juga kepada karyawan biar mereka nggak kaget. Kemudian terlibat di sini hampir mirip juga dengan membantu di sini. Terlibat ini nanti kita memberikan keterlibatan karyawan. Nanti kalau misalkan nanti ada bantuan-bantuan ya di akhir, kalau kita akhirnya melakukan PHK kepada karyawan, kita ada program pensiun atau mungkin pesangon dan tunjangan yang kita bisa berikan untuk membantu mereka atau mungkin bisa juga kita membantu mencarikan pekerjaan gitu bagi yang terkena dampak PHK tadi gitu. Jadi boleh sih perusahaan melakukan perampingan agar lebih gesit, lebih efisien, lebih produktif. Tetapi kita perlu memperhatikan karyawan itu yang terkena dampak itu kita perlu juga memperhatikan bagaimana nasib mereka juga gitu. Kemudian mengapa organisasi ini strukturnya berbeda? Nah, biasanya dikenal ada dua model ekstrim struktur ya di dalam perusahaan, ada model mekanik dan juga model organik. Kalau mekanik ini mungkin teman-teman yang kenal tadi ya, departemen formal. Nah, di sini formalisasinya tinggi, tersentralisasi juga, keputusan juga cuman ada di top manajemen. Formalisasi ada aturan yang mengikat, kemudian manajerialnya banyak tingkatan manajemen. Di sini mungkin kepada perusahaan-perusahaan besar yang banyak diadopsi. Kalau yang organik di sini biasanya ini tim lintas hierarki, lintas fungsi ya, formalisasinya rendah, tidak banyak prosedur yang mengikat. Nah, di sini pengambilan keputusannya juga partisipatif. Mungkin di sini kaitannya kita bicarakan startup ya, yang tidak banyak formalitas, kemudian tidak apa namanya di sana hierarkialnya mungkin lebih fleksibel juga ya. Nah, di sini mungkin contoh untuk organic model. Kemudian, mengapa organisasi strukturnya berbeda dalam kaitannya penyebab utama penentu struktur organisasi. Yang pertama ada strategi organisasi ya. Struktur adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan berasal dari strategi organisasi yang secara keseluruhan. Maka kalau struktur itu nanti akan mengikuti ya strategi. Nah, sebagian besar ini ya. Kalau ini manajemen melakukan perubahan strategi organisasi, nah biasanya strukturnya juga ikut berubah ya. Ada kerangka strategi, ada difokuskan pada 3 dimensi. Yang pertama inovasi, kemudian meminimalkan biaya, dan juga peniruan imitasi ya. Kalau strategi inovasi di sini menekankan pada pengenalan produk atau layanan baru. Kemudian kalau minimalisasi biaya, cost minimization, di sini ada ini ya pemangkasan biaya-biaya yang tidak perlu. Baik itu untuk pemasaran, untuk hal-hal yang lain juga. Kemudian ada imitasi. Di sini ini ya berpindah ya ke produk baru atau pasar baru. Kita mengikuti ya yang sudah ada untuk agar
yang istilahnya contoh-contoh yang masih bisa eksis kelangsungan hidupnya, kita coba imitasi yang sukses gitu. Kemudian kaitan penentu struktur organisasi, ada ukuran organisasi. Nah, di sini ukuran organisasi ini biasanya mempengaruhi ya strukturnya ya. Apakah organisasi itu punya karyawannya banyak? Nah, di sana tentunya di sana kita bisa banyak departemen ya. Beda kalau mungkin perusahaannya baru kecil, mungkin karyawannya masih 20, 10 gitu kan. Biasanya tidak terlalu banyak. Di sana departementalisasi. Kemudian teknologi di sini mentransfer input menjadi output. Nah, di sini mengubah ya. Di sini kita lihat juga kondisi teknologi ya. Struktur itu biasanya kita ikutin beradaptasi dengan teknologi. Teknologi yang dimiliki biasanya kaitannya sama ini mungkin struktur data, perangkat keras, perangkat lunak, hardware atau software yang dimiliki sama perusahaan. Nah, di sana biasanya mengikuti ya kaitannya harus menyesuaikan beradaptasi, struktur organisasi harus beradaptasi dengan teknologi yang diterapkan di organisasi. Kemudian lingkungan hidup di sini lebih kepada mungkin kaitannya dengan ini ya, lingkungan sosial, di mana kita berinteraksi dengan yang lain. Nah, biasanya mungkin ada ya untuk meminimalkan ketidakpastian. Nah, kaitannya kalau kita mungkin membentuk ada ini ya, kita biasanya berinteraksi secara sosial kalau perusahaan mungkin dengan sosial media ya atau media sosial. Nah, di sana biasanya dibentuk ya suatu divisi sendiri yang menghandle ya kaitannya nanti ini ya mungkin komplain-komplain yang diajukan di media sosial gitu. Kemudian institusi di sini ini ya kesesuaian ini. Kalau kita kaitkan dengan struktur di mana mungkin perusahaan ini kita harus mengikuti ini tekanan peraturan formal. Ini biasanya ada ya aturan-aturan pemerintah yang mengatur ya, di mana nanti perusahaan itu dalam menjalankan usahanya itu ada peraturan-peraturan tertentu yang harus kita ikuti. Apakah mungkin kita harus melaporkan, membayar pajak dan sebagainya. Nah, di sana kan ada peraturan-peraturan pemerintah yang mengontrol ya perusahaan atau usaha tertentu dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian desain organisasi dan perilaku karyawan. Nah, di sini dalam organisasi ini kan biasanya macam-macam ya. Teman-teman kalau kenal di dalam perusahaan yang biasa atau perusahaan besar biasanya lebih terstruktur. Mereka punya aturan kebijakan jelas. Sedangkan kalau kita dihadapkan dengan organisasi organik tadi ya, strukturnya itu kan masih kecil. Kan kayak startup tidak ada aturan struktural yang terlalu mengikat ya, terlalu formal ya gitu. Nah, di sini ini ya sebenarnya kondisi tersebut apa ya kita bisa katakan tidak bisa selalu memberikan jaminan, memberikan kepuasan untuk perilaku karyawan ya. Nah, di sana kita lihat dari beberapa penelitian yang ada di ini sebenarnya saya ambilkan yang dari di buku ya, itu bahwa ada bukti secara umum menunjukkan bahwa spesialisasi, jadi bentuk-bentuk komponen tadi, elemen tadi, misalkan spesialisasi itu berkontribusi pada produktivitas karyawan. Jadi dengan adanya departemen tadi ternyata bisa memberikan kontribusi untuk produktivitas karyawan. Jadi kayak gini tergantung situasional dari karyawan itu sendiri sebenarnya. Tetapi di sini kita dasarkan hasil ini berdasarkan penelitian yang ada di buku yang dilakukan, yang sudah dilakukan. Kemudian tidak ada bukti yang mendukung hubungan antara rentang kendali atau span control dengan kepuasan kinerja. Jadi mau manajernya satu, mau dia menghandle karyawannya 80 atau 100 itu ternyata tidak berpengaruh ya untuk kaitannya kinerja karyawan itu seperti apa. Nah, gitu ternyata. Kemudian ada ya bukti yang menghubungkan antara sentralisasi dan kepuasan kerja. Nah, kalau sentralisasi di sini ada tadi ya penentuan kontrolnya hanya terpusat. Nah, di situ. Nah, organisasi yang kurang tersentralisasi memiliki otonomi yang lebih besar. Nah, di sini padahal sementara satu karyawan mungkin menghargai kebebasan, kadang-kadang ada yang suka ya kebebasan, ada yang suka mengatakan bahwa kalau
terlalu bebas itu jadi malah ambigu atau tidak jelas. Nah, di sini ternyata kaitannya mungkin departemental tadi ya. Jadi ada kontrol terpusat jelas, oh nanti saya harus melapor kepada atasan saya ini loh. Di situ ternyata membuat karyawan itu lebih puas, ya ada kejelasan. Kalau misalkan otonominya lebih besar, dia lebih diberi kebebasan, kadang-kadang bingung. Oh ini kayak ke teman-teman ya, kadang-kadang diberi keleluasaan menentukan tugas, jadi kadang-kadang bingung. Ini harus gimana ya karena mungkin terlalu umum ya instruksinya gitu. Ada yang lebih senang kalau otonomi diberi kebebasan gitu. Kadang-kadang ya udah kan nanti saya terserah ini mau dikerjain ini atau bagian main dikerjain gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Kita kembalikan lagi kepada karyawannya sendiri. Kemudian ini untuk ringkasan materi yang pertama bab 15, struktur internal organisasi berkontribusi ya memprediksi perilaku. Faktor individu kelompok kita lihat juga bagaimana pengaruhnya ya nanti terkait di dalam struktur tadi. Nah, kalau kadang-kadang struktur ini harapannya mengurangi ya ambiguitas ya. Nah, kalau spesialisasi ini memberikan kejelasan agar mungkin operasionalnya lebih efisien. Nah, kadang-kadang ini juga ada yang perlu diperhatikan bahwa kita menghindari kekakuan ya, membatasi otonomi dan juga memberdayakan karyawan. Kalau bisa karyawan juga diberi keleluasaan ya, otonomi juga. Meskipun kadang-kadang kalau terlalu luas dia juga kadang-kadang bisa bingung ya. Nah, kemudian ada tadi kita kenal downsizing atau merampingkan organisasi. Di sini memang bagus tujuannya untuk menghemat biaya, untuk mungkin agar lebih optimal lagi. Kalau misalkan perusahaan tadi mengalami kerugian banyak biar bisa menyesuaikan lagi gitu. Nah, tapi kita perlu ini lihat yang kena dampak karyawan ini gimana, yang terkena dampak PHK dan sebagainya. Kita juga perlu pertimbangkan ya bagaimana kelanjutan bagaimana nasib mereka selanjutnya gitu. Kemudian saya masuk ke chapter 16. Sebelum kita masuk ke 16, teman-teman presensi dulu ya. Nanti takutnya kelewatan. Ini saya agak cepat aja nanti. Biar teman-teman nanti kita bisa diskusi untuk teknis yang selanjutnya. Di rekan-rekan mahasiswa silahkan presensi dulu. Kemudian saya lanjutkan, masih ada satu bab lagi. Oke, ada yang ada masalah ya untuk presensi ya? Atau presensi dulu aja, nanti tinggal saya rekap yang belum bisa siapa gitu ya. Karena masih ada satu bab lagi. Jadi teman-teman yang bisa silakan presensi dulu. Yang belum bisa sebentar ya, nanti saya sampaikan dulu materinya. Nanti silahkan ini ya, biar yang masuk biar bisa dulu terdaftar dulu. Jadi nanti sekalian saya rekap yang ada problem. Oke, saya lanjutkan dulu di bab 16 kita mengenal ada topik budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi ya? Budaya organisasi atau organizational culture di sini sistem makna yang bersama yang dipegang oleh anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain. Di sini kaitannya ada nilai, ada keyakinan, asumsi ya, keunikan yang dibawa sebenarnya budaya di dalam organisasi itu sendiri. Ada 6 karakteristik utama di sini dalam kaitannya esensi budaya organisasi. Yang pertama adaptasi. Sejauh mana karyawan didorong untuk inovatif dan fleksibel untuk mengambil risiko dan bereksperimen. Kemudian orientasi detail, sejauh mana karyawan diharapkan untuk menunjukkan presisi analisis dan perhatian terhadap detail. Kemudian orientasi pada hasil, oh ini hasilnya. Sejauh mana manajemen berfokus pada hasil daripada pada teknik ya yang digunakan untuk mencapai. Kemudian yang keempat ada orientasi orang atau pelanggan. Sejauh mana ini manajemen mempertimbangkan hasil orang ya, baik internal ini kan karyawan sendiri atau luar ini pelanggan ya atau mungkin mitra. Kemudian berkolaborasi, orientasi tim, sejauh mana aktivitas kerja diatur dalam tim daripada individu. Kemudian integritas, sejauh mana menunjukkan integritas dan standar etika yang tinggi di dalam pekerjaan. Nah, menilai organisasi memberikan dasar pemahaman ya, bagaimana organisasi tadi dalam melakukan hal-hal bagaimana melakukan bisnisnya
bagaimana si karyawan itu harus berperilaku. Jadi budaya-budaya di organisasi. Nah, di sini mungkin ada dari teman-teman yang mencontohkan budaya organisasi yang seperti apa gitu, yang mungkin pernah teman-teman kenal. Kalau apa itu perusahaan apa, budayanya seperti apa gitu. Ada? Kebetulan kemarin kita lihat ya, yang video Microsoft mungkin teman-teman kalau masih ingat ya. Nah, di sana kita bisa review lagi bahwa ada ya budaya organisasi di mana dia memberikan keleluasaan. Ada yang kemarin diberi kesempatan untuk bisa ini ya, karena suka ini ya dia menghandle bug. Nah, di sana ternyata dia ini ya mbaknya itu ternyata juga suka mengajar. Kemudian ada juga yang mungkin kemarin ada yang DJ ya itu. Di sana memberikan apa ya? Keleluasaan ya bagi karyawan untuk meningkatkan apa ya? Baik itu skill tapi tidak harus di bidang pekerjaannya. Di apa yang mereka benar-benar suka, minat mereka ya, lebih pada penyesuaian minat gitu ya. Kemudian ada pula ya budaya organisasi kaitannya dengan kemarin ada yang kita ingat kembali kalau kaitannya Microsoft, ada yang, menghargai ya, diversity, di mana ada mbaknya yang dari Mexican ya, mereka orang Meksiko, orang Latin, mereka tidak dibeda-bedakan di dalam organisasi di sana. Ada contoh-contoh budaya organisasi seperti itu. Kemarin kebetulan di Microsoft saya hanya mereview kembali aja sih contohnya ya, bahwa di Microsoft menghargai perbedaan ya di sana gitu. Kemudian mungkin ada teman-teman yang bisa mencontohkan budaya organisasi yang teman-teman kenal mungkin dari produk-produk yang teman-teman gunakan misalkan. Ada yang bisa mencontohkan? Ada? Oke, kalau belum contohnya mungkin seperti itu yang tadi yang di Microsoft ya. Budaya-budayanya seperti itu. Kemudian saya lanjutkan dulu untuk ini ya. Apa itu budaya organisasi? Dalam istilah deskriptif ya di sini merepresentasikan ini ya, karakteristik suatu organisasi ya. Di sini ciri-ciri kepribadian yang menggambarkan ini karyawannya bisa budaya organisasi. Nah, di sini dalam kaitan budaya organisasi ini biasanya ada dominan culture, ada core value, ada subculture. Nah, kalau budaya yang dominan ini mengekspresikan nilai-nilai inti yang dimiliki mayoritas anggota. Nah, kemudian core value ini nilai utama yang diterima seluruh organisasi. Kemudian subculture di sini tanggapan ya atas masalah atau pengalaman umum sekelompok anggota di dalam departemen atau lokasi yang sama. Jadi dalam suatu kelompok tertentu. Kemudian dalam kaitannya budaya, ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, di sini apabila budaya inti itu dipegang dengan kuat secara luas dilaksanakan oleh anggota-anggota di dalam perusahaan, di sini bisa kita katakan punya pengaruh kuat ya karena disepakati, diwakili dan mereka ini ya membangun keterpaduan dan loyalitas atau makna. Jadi punya keunikan tersendiri yang memang benar-benar dibawa oleh para karyawannya. Di sini menunjukkan bahwa budaya itu kuat gitu. Kalau lemah berarti biasanya karyawannya sendiri aja nggak bisa menunjukkan budaya dari organisasi tersebut. Misalkan kalau budaya organisasinya mengutamakan kejujuran, nah si karyawan itu sendiri mungkin tidak mempraktekkan kejujuran itu sendiri di dalam praktek kesehariannya gitu. Jadi kurang kuat ya istilah budayanya. Kemudian apa yang dilakukan budaya? Jadi peran budaya di sini ada yang pertama fungsi budaya ya. Budaya itu menunjukkan aturan main ya, menentukan batas organisasi, identitas anggota, kemudian memfasilitasi komitmen, meningkatkan stabilitas sistem sosial, kemudian membantu menyatukan organisasi. Kemudian selain itu juga sebagai ini ya kontrol untuk membentuk sikap dan perilaku karyawan. Kemudian budaya itu juga berperan sebagai ini ya, menciptakan iklim. Iklim di sini bahwa ini ya persepsi kadang-kadang ini ya ada
punya persepsi positif gitu. Nah, dia akan memberikan dampak ya. Kalau misalkan kebetulan budaya organisasi itu positif, lingkungan kerjanya positif, nah di sini menginspirasi karyawan untuk melakukan punya iklim kerja yang baik ya, lingkungan kerjanya baik ya di sana. Jadi apa namanya membuat karyawannya itu lebih bersemangat. Kalau beda kalau dengan iklimnya tidak baik di sana, mungkin persepsinya jadi tidak baik, jadi kadang-kadang kinerjanya jadi juga tidak optimal ya, karena kan apa lingkungan kerjanya mungkin tidak baik. Kemudian dalam kaitannya peran selanjutnya ada dimensi etis. Nah, di sini di dimensi etis di sini bahwa ini ya konsep budaya tadi mencerminkan di mana organisasi itu bisa membentuk pengambilan keputusan yang etis ya, di mana di sini pemimpin itu bisa ya tidak hanya pemimpin sih, pemimpin dan karyawan bisa berkomitmen dalam perilaku etis. Keduanya mereka bisa bersama-sama menjalankan menentukan baik standar yang etis atau tidak dan mereka juga sama-sama menjalankannya dengan baik gitu. Kemudian kebudayaan dan berkelanjutan di sini bahwa praktik di dalam organisasi itu ini bisa kita ini ya menjadi budaya. Jadi nggak cuma sekedar dicontohkan 1-2 kali, tetapi sudah menjadi budaya atau keseharian di mana diharapkan bisa berlanjut terus gitu. Kalau memang itu adalah budaya yang positif, nah bisa menjadi apa ya tindakan yang kita lakukan secara terus-menerus di organisasi. Kebetulan mungkin organisasi menekankan pada integritas atau kejujuran. Nah, diharapkan kalau misalnya kita tahu dia bekerja di organisasi itu, pasti para alumni karyawannya itu orang-orang yang jujur gitu loh. Jadi di sana harapannya berkelanjutan terus sampai meskipun nanti kita merekrut lagi karyawan, budaya itu akan terus ada. Kemudian budaya dan inovasi perusahaan ini ya kaitannya kalau inovatif itu keterbukaan ya. Kadang-kadang ini ya. Kalau perusahaan baru tentunya ini ya punya budaya inovatif ya. Karena orang-orang yang juga baru biasanya punya ide-ide baru ya. Harapannya ini karena dia harus menyesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang baru. Kemudian budaya sebagai aset perannya ini di sini budaya ini berkontribusi ya signifikan di dalam ini ya banyak hal ya, karena sebagai aset ya, apakah itu nanti pembentuk tadi inovasi, apakah itu tadi membentuk iklim atau mungkin menentukan keberlanjutannya juga. Jadi aset sesuatu hal yang berguna secara signifikan untuk perusahaan atau organisasi. Kemudian budaya sebagai kewajiban. Nah, budaya di sini ini ya kita lihat apa namanya budaya ini lebih kepada melihat budaya itu kadang-kadang ada potensi ini juga ya. Kadang-kadang kalau kita melihat budaya ini karena sudah ada, kita lihatnya kita cuman konsisten ya. Mungkin apa kita sudah terima ya budayanya seperti itu gitu loh. Untuk inovasinya agak kurang ya kadang-kadang makanya kita kadang-kadang melihatnya sebagai potensi disfungsional di mana kadang-kadang cara-cara lama mungkin ya yang dianggap sudah menjadi budaya itu adalah cara yang terbaiknya. Padahal hal itu belum tentu hal yang baik juga ketika kita melihat sekarang ada tuntutan teknologi, tuntutan kondisi yang tidak selalu apa ya melihat bahwa hal-hal itu bisa diterapkan dengan kondisi yang saat ini, konsep-konsep lama gitu. Nah, di sana ada beberapa faktor ya utama yang menandakan bahwa budaya organisasi itu negatif. Nah, di sini ada institusional, pelembagaan. Di sini kita kadang-kadang ini ya mungkin apa namanya organisasi itu mencari cara untuk memastikan keberlangsungan hidup jangka panjang. Jadi lebih kepada kadang-kadang kita memfokuskan pada mungkin cara-cara lama ya, secara institusional yang lama. Nah, kadang-kadang kita tidak ini ya aware atau peduli dengan mungkin langkah-langkah baru atau inovatifnya. Kemudian ini faktor yang menandakan bahwa budayanya itu sudah berarah ke negatif
itu hambatan untuk berubah, ini lagi ya, inovasi juga ya. Kadang-kadang mengatakan bahwa apa yang sudah diyakini itu adalah yang terbaik. Nah gitu, kadang-kadang kita terhambat ya, menganggap perubahan itu kadang-kadang malah mempersulit. Nah, berubah itu hambatan. Nah gitu. Kemudian keberagaman. Nah, tidak jarang kadang-kadang kalau kita membawa karyawan baru, mungkin dengan keanekaragaman ras, agama, dan berbagai hal lainnya, itu berasimilasi kadang-kadang menimbulkan budaya baru. Kadang-kadang kita enggan. Mereka harus membaur dengan kondisi yang sudah diterima. Jadi orang-orang baru tadi harus mengikuti budaya yang sudah ditentukan tadi kadang-kadang gitu. Oke, kemudian masih yang negatif ada toxicity atau dysfunction. Nah, dysfunction ini budaya yang sifatnya merusak. Ya. Di sini bahwa kadang-kadang ada ini konfrontasi. Nah, mungkin konflik ya kadang yang tidak baik. Nah, di sini penghindaran konflik itu ini kadang-kadang tidak baik ya ini. Disfungsi itu di sini. Ada konflik ya kemarin kita pelajari di sana. Kemudian hambatan akuisisi merger. Nah, di sini ketika perusahaan mungkin sudah mungkin mengalami penurunan mengalami semacam merger, jadi mungkin keuntungannya berkurang kemudian merger dijadikan satu. Nah, di sana diakuisisi atau dibeli. Nah, di sini kadang ada kondisi ya di mana budaya harus kita sesuaikan ya. Tadinya mungkin beda-beda dari perusahaan A B di merger menjadi perusahaan C. Nah, di sana harus ada penyesuaian ya dan tanggung jawab. Kemudian untuk menciptakan dan mempertahankan budaya, bagaimana kebudayaan dimulai. Nah, di sini biasanya ini ya dari tradisi cara umum. Nah, penciptaannya ini mungkin dari pendirinya ini biasanya punya cara-cara tertentu ya. Kemudian dalam bekerja, kemudian mendoktrinasi karyawannya, mensosialisasikan cara kerjanya kepada karyawan. Kemudian nanti karyawan biasanya ini ya punya cara mereka sendiri ya. Tertanam budaya dari mereka belajar budaya di organisasi seperti apa, tidak jarang bisa menimbulkan budaya baru juga sih. Tuh. Kemudian untuk menjaga budaya itu tetap hidup. Nah, di sini ada 3 kekuatan yang berperan dalam mempertahankan budaya, praktik pemilihan atau perekrutan, jadi di dalam proses hiring. Nah, di sini kita kadang-kadang ini ya, saya pakai istilah kadang ya, karena ini ya nggak selalu. Ini ada proses penyesuaian. Kalau kita misalkan hiring atau merekrut karyawan, kita sesuaikan. Biasanya misi atau nilai di perusahaan kita sesuaikan apakah sejalan dengan kandidat tersebut. Kemudian tindakan manajemen puncak ya di sini ada biasanya kata-kata atau perilaku dari ini ya manajemen eksekutif biasanya berpengaruh kepada ini menjadi contoh ya untuk para karyawannya. Kemudian yang ketiga sosialisasi. Nah, ini penyesuaian ya melalui sosialisasi ya, di mana mungkin ada proses penyesuaian di sana, adaptasi yang dilakukan ya dengan mungkin baik itu mungkin ada karyawan baru, nah dia harus menyesuaikan dengan kondisi. Nah, tahapannya biasanya kalau sosialisasi ada pre-arrival di awal dari dia di pengenalan masa pembelajaran, kemudian tahap pertemuan di sini melalui proses sosialisasi itu sendiri. Nah, kemudian metamorfosis ini proses perubahan, dia menyesuaikan, beradaptasi dengan kondisi pekerjaan ataupun rekan kerja atau organisasinya yang baru. Kemudian dalam menciptakan dan mempertahankan budaya ada menjaga budaya untuk bisa tetap hidup ya. Di sini ada ini tadi udah ya. Kelewatan tadi. Oh, ini udah kedouble kayaknya. Kedouble di saya. Ini sudah ya tadi. Maaf. Di sini tadi udah ya. Kedouble atau saya salah mencetnya. Kita lanjutkan. Nah, untuk menciptakan dan mempertahankan budaya, bagaimana membentuk budaya di organisasi? Kita tahu biasanya ini ya dikembangkan dari budaya itu kan dari filosofi para pendiri, kemudian kadang dipengaruhi ya nanti ada
budaya di dalam organisasi sendiri, kemudian dipengaruhi oleh top manajemen, kemudian proses sosialisasi. Nah, di sini nanti akan menghasilkan suatu organizational culture atau budaya organisasi yang nanti akan diterima atau tidak oleh karyawan. Ini tergantung nanti karyawannya, apakah akan melestarikan budaya tersebut atau tidak. Kemudian bagaimana karyawan mempelajari budaya, ini bisa lewat cerita. Ini cerita ini yang disampaikan oleh mungkin para pendiri organisasi gitu. Kemudian ritual, ini hal-hal yang kita sering lakukan terus-menerus atau berulang. Simbol atau artefak, di sini kita lihat mungkin ada ya fasilitas mungkin atau mungkin perabotan atau pakaian yang mungkin memang sebagai simbol atau kekhususan ya gitu. Kemudian bahasa ini mungkin ada jargon yang biasa digunakan oleh suatu organisasi mungkin untuk penyemangat yang menjadi budaya ya gitu. Kemudian mempengaruhi budaya organisasi, mengembangkan budaya etis. Nah, di sini mengikuti prinsip-prinsip ya untuk menciptakan budaya etis ini menjadi panutan yang terlihat ya. Di sini kadang-kadang karyawan itu melihat dari ini biasanya manajemen puncak atau eksekutif untuk memberikan contoh teladan seperti apa budaya yang baik itu. Kemudian berkomunikasi. Nah, ini mengkomunikasikan ya, menjelaskan kode etik, aturan yang jelas seperti apa dalam bersikap berbudaya itu. Kemudian memberikan pelatihan. Nah, apabila mungkin ada budaya-budaya yang berbeda atau unik di dalam organisasi, perlu ya dilakukan semacam sosialisasi ataupun pelatihan ya, bagaimana mengenalkan budaya organisasi kepada karyawan. Kemudian mengembangkan budaya etis, ini kita menghargai tindakan etis, menghukum tindakan yang tidak etis, hal-hal yang tidak sesuai, tidak sejalan dengan budaya, kita juga perlu ya ada tindakan yang jelas gitu. Kemudian sediakan mekanisme perlindungan. Nah, di sini mendiskusikan apabila ada dilema permasalahan. Nah, harapannya ada ya semacam bukan organisasi mungkin karyawan tertentu atau kelompok tertentu yang memang ditugaskan sebagai kanselor atau mungkin sebagai petugas yang nanti memberikan ini perlindungan. Nanti kalau ada permasalahan-permasalahan atau penghubung ya, mungkin karena ada perbedaan budaya, nah di sana ada ya departemen khusus yang akan membantu misalkan. Kemudian mengembangkan budaya yang positif, budaya organisasi yang positif. Ini di sini harapannya memberikan penghargaan ya daripada hanya menghukum di sini agar mereka ini bisa membangun budaya yang positif ya. Jadi di situ lebih kepada penghargaan ya, bagaimana mungkin bisa menjalankan budaya yang baik, bukan kepada memberikan punishment ya. Kemudian budaya spiritualitas ini lebih kepada kehidupan batin ya, untuk dalam kaitannya ini ya, orang-orang berusaha menemukan makna dan tujuan dalam pekerjaan mereka. Nah, ini karakteristik organisasi spiritual dalam kaitannya mungkin kebajikan, rasa tujuan yang kuat, kemudian percaya dan hormat, pikiran terbuka. Jadi ada hal-hal yang dirasa dianggap sebagai menyesuaikan dengan kondisi batin atau makna tujuan si karyawan tadi secara spiritual terhubung ya dengan pekerjaan mereka. Nah, untuk mencapai spiritualitas di dalam organisasi, nah di sini menerapkan beberapa prinsip ya. Biasanya pemimpin menunjukkan sikap atau nilai perilaku yang memicu ini motivasi ya. Nah, dari pemimpin sendiri memberikan contoh ya, motivasi ya. Jadi yang peduli terhadap pekerjaan itu seperti apa sih gitu. Kemudian dalam konteks global, nah di sini kadang-kadang kita tahu sendiri ya bahwa kita berbicara global itu kan kita berbicara batas negara, tidak hanya satu negara. Nah di sini kadang-kadang kalau misalkan kita berbicara global, biasanya organisasi-organisasi ini mungkin terpisah ya. Secara ini ya mungkin ketika ini dicontohkan ada bank itu kan bermerger ya, di-merger Swedia, Norwegia, Finlandia. Nah, biasanya punya ini ya budaya masing-masing.
kebetulan beda negara, kebetulan membawa budaya masing-masing. Tidak jarang hal ini tentunya bisa menimbulkan konflik ya. Nah, konflik itu kita akomodir dengan bagaimana kita ini ya berusaha mengidentifikasi aspek positif dan aspek positifnya. Biasanya kita lihat positifnya yang mana yang bisa menimbulkan kohesi yang baik di antara perbedaan-perbedaan tadi. Nah, harapannya nanti kita berusaha ya memperjuangkan budaya organisasi biar lebih lebih serumpun ya. Baik itu melalui siaran pers, korespondensi atau mungkin sosialisasi di sana agar mungkin meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap bisa bekerja bersama gitu. Apakah nanti biasanya ada inisiatif itu juga mungkin inisiatif rencana kesehatan kayak gitu perlu didiskusikan juga. Kemudian di sini ada untuk ringkasan pembelajaran kita. Nah, di sini dampak budaya organisasi ya. Kita lihat bahwa banyak faktornya. Integritas, kolaborasi, orangnya. Nah, inilah pembentuk dari ini ya, budaya di dalam organisasi kan banyak ya. Nah, di sini biasanya bisa tinggi atau rendah. Ini tergantung persepsi dari karyawan ya untuk melihatnya ya nanti dan juga dukungan dari ini ya perusahaan sendiri. Nah, persepsi karyawan terhadap budaya tadi itu nanti akan mempengaruhi kinerja dari kepuasan karyawan. Jadi, apakah budaya itu sejalan atau tidak dengan karyawan tadi? Nah, ini akan mempengaruhi kepuasan kinerjanya. Jadi, budaya itu juga harus kita ini ya sesuaikan juga ya dengan si karyawan itu sendiri sih. Gitu. Oke, di sini nanti ada waktu ya. Sebentar saya mau diskusikan. Di teman-teman mungkin di sini nggak ada penugasan ya. Untuk kali ini saya lebih kepada diskusi. Ini untuk mekanisme ya yang pengen saya tanyakan. Nah, di sini kan teman-teman kemarin di mata kuliah saya, teman-teman kan udah ada tugas nih. Kebetulan dari week 2 sampai week 7, ini kan sudah ada 6. Di sini ada 4, jadi teman-teman sudah mengantongi, kalau memang teman-teman mengerjakan keseluruhannya, teman-teman udah dapat tugasnya 10 ya. Kemudian nanti teman-teman di tanggal 15 ini mau saya tanyakan, webinar ini kan rencananya ini tanggal 15 ya Jumat ya. Teman-teman di tanggal 18 itu kan masih ada kuliah. Nah, karena ini sebenarnya aturannya 15 ini kan buat pengganti 18. Nah, saya tanyakan masih ada kuliah atau enggak? Yang tanggal 18-nya. Karena teman-teman kan harus mengikuti yang webinar. Webinarnya wajib ya. Nah, yang 18 mau ada kuliah atau enggak? Ini saya tanyakan. Kemudian nanti sebenarnya aturannya di kontrak kuliah itu dari teman-teman webinar itu ada makalah. Nah, karena teman-teman udah ada 10 tugas, saya tanyakan lagi aja sih, saya konfirmasi mau ada makalah atau enggak gitu. Kemudian ini juga ya, mungkin teman-teman nanti kaitannya ini juga yang mau saya diskusikan. Rencana akhir semester ada struktur penilaian yang ada perubahan ya teman-teman. Kemarin mungkin beda ya yang teman-teman lihat di LMS sama yang ini, karena ada penyesuaian juga sih di saya, karena ternyata ini ya mata kuliah setelah sudah jalan, oh ternyata seperti ini. Saya juga baru tahu setelah ini sih, karena nggak tahu juga kalau belum dijalanin. Jadi di sini nanti untuk struktur ada perubahan ya rekan-rekan mahasiswa. Di sini di sebelah kanan di saya. Kemudian kaitannya ini final project. Ini teman-teman mau ada video atau enggak? Ini kebetulan harusnya final project ini kalau rencana teman-teman harus kumpulkan di sini di minggu tugasnya di minggu ke-15 kalau nggak salah. Nah, itu ada finalnya itu mengumpulkan video. Nah, di sini karena saya sendiri sih udah ngantongin 10 tugas ya dari teman-teman apabila benar-benar ngumpulin. Nah, di situ mau ada video atau enggak. Nah, kemudian ada juga pertanyaan dari saya kaitannya UAS. Teman-teman pengen ada soal. Soal ini kan berarti saya ada cari kasus. Kayak kemarin, saya cari kasus, saya kasih artikel. Nah, teman-teman harus memahami lagi. Terus kasih jawaban. Atau teman-teman menggunakan opsi ini. Laporan final project aja. Jadi kan teman-teman sudah saya sampaikan di sini ya. Makanya di sini saya sebenarnya prefer ke teman-teman untuk
final project ini video atau enggak. Saya sendiri sebenarnya terserah ya, kalau mau teman-teman video sih saya nggak masalah. Tapi kalau enggak sih kita larikan ke sini final project untuk UASnya. Jadi teman-teman cukup mengumpulkan ini struktur yang saya buat ini sih. Kan kita menganalisis perilaku determinan di organisasi ada 3 determinan ya, individu, kelompok, sama sistem organisasi. Nah teman-teman silakan menganalisis berdasarkan topik-topik ini aja sih. Nanti untuk detailnya nanti sesuai kalian. Mau UASnya ini soal atau mau milih laporan gitu. Silakan ya. Ini kita rembukan aja sih, musyawarah aja. Gimana yang kaitannya ini, makanya nanti di tugas ke ini ya, kita pertemuan 13-14 saya kosongi karena harapan saya teman-teman nanti silahkan bisa nyicil nih, kalau teman-teman ambil final project, teman-teman bisa untuk nyicil daripada saya tugas-tugas mulu. Saya kan udah mengantongi 10 tugas untuk yang teman-teman yang sudah menyelesaikan gitu. Gimana? Saya tanyakan aja sih ke teman-teman. Gimana? Yang tanggal 15 itu kan kalian hari Jumat. Nah, untuk ini masih ada apa? Di sini mau ada kuliah nggak yang tanggal 18? Seninnya. Gimana? Silakan ya. Ini kita tinggal berapa menit? 3 menit. Silakan. Bu, kuliahnya nggak perlu, Bu. Iya kan? Iya kan? Kalau saya loh, karena teman-teman udah ikut yang Jumat itu sih. Jadi kalau saya pribadi lebih prefer teman-teman nggak kuliah aja nggak apa-apa sih. Karena nanti kan recording itu saya kasih ke ini sih. Kalau misalkan diperlukan kan kalian udah ikut yang Jumat gitu. Gimana? Yang lain ini dari Mas ini ya, Mas Ketua Kelas Mas Amrizal ya. Teman-teman yang lain gimana? Mau ada kuliah nggak tanggal 18? Itu sebenarnya kan materi kita udah terakhir di 14. Gimana yang lain? Yang tanggal 18. Ada ini? Ada masukan? Atau kita sesuaiin aja nggak ada kuliah gitu? Atau mau ada kuliah? Gimana? Paling cuman review. Gimana? Mungkin teman-teman yang lain silahkan menyampaikan pendapatnya. Nggak apa-apa, kita open discussion. Santai aja. Mumpung masih bisa diskusi. Gimana? Mau ada kuliah? Sesuai. Nggak usah, oke, sip. Nggak apa-apa, santai aja. Nggak apa-apa, ini emang kita record, tapi nggak apa-apa. Saya memang open discussion dan di sini saya nggak akan ada penekanan ke mahasiswa karena memang saya memberikan keleluasaan ke mahasiswa gimana gitu. Memang ada yang saya rubah ya dari kontrak perkuliahan, nggak apa-apa sih yang kena nanti kalau misalkan itu kan saya nggak apa-apa. Karena ini sesuaiin sama ini aja. Karena nature mata kuliahnya mungkin ya, karena di akhir Bu Sarah mintanya kan ada webinar. Terus ini kalau kaitannya kuliah tadi mungkin teman-teman prefer ke tidak ada kuliah ya tadi berarti ya. Berarti tidak ya. Terus makalahnya gimana? Kalau saya sih nggak usah aja mungkin makalah karena udah ada tugasnya udah 10 juga. Gimana yang lain? Kalian gimana? Atau mau ada makalah dari webinar itu? Nggak usah, Bu. Nggak usah aja kan? Nggak usah aja kan ya? Oke, saya juga setuju sih. Kalian soalnya udah punya 10 tugas gitu loh. Maksudnya udah banyak juga sih. Nggak. Jadi teman-teman cuma saya minta untuk ikut aja ya di webinar karena Bu Sarah mewajibkan. Jadi teman-teman ikutin saja ya. Mungkin di tanggal 18 nanti presensinya nanti ini aja. Kalau daripada lupa nanti dari saya aja nggak apa-apa. Tuh, terus yang ini ya teman-teman saya geser. Makalah berarti no ya. Di sini kita isi aja ya. Kita putuskan aja ya. Biasanya tidak, oke, nggak ada yang ini ya. Terus kuliah berarti 18 di sini ya. Oke. Kemudian di sini kita geser ke ini ya. Untuk final project-nya kayaknya nggak usah video atau mau ada video di teman-teman. Bedanya final project sama laporan final project apa, Bu? Bedanya gini Mas, kalau video itu nanti kalau maksudnya presentasi cuma singkat gitu loh Mas. Kalau final project teman-teman bisa lebih banyak ngurain sih. Kalau saya mungkin lebih jelas, lebih enak ke ini, laporan final project-nya aja sih. Jadi teman-teman nanti pas UAS, kalau saya sih, makanya kemarin ada ini ya, saran saya ide saya itu, mau combine UAS-nya ini lebih ke ini laporan final project. Tapi ini saya kembalikan ke teman-teman, UAS-nya mau soal sendiri atau mau laporan aja final project?
gitu. Gimana? Dari teman-teman lebih pilih soal atau lebih kalau soal kan saya harus nyari soal, terus teman-teman nanti harus baca lagi soal. Kalau laporan final project, saya harapannya teman-teman kan udah punya kasus ya, misalkan milih kemana, milih apa gitu kemarin. Nah, di sana teman-teman tinggal, ini apa namanya, menganalisis lebih lanjut aja ke sini gitu. Dan dikumpulkan pas UAS gitu sih. Kalau saya sih gitu, makanya kemarin ada ide saya untuk menggabungkan di situ. Tapi saya kembalikan ke mahasiswa sih. Makanya di sini belum saya bikin detail karena kan kalian milih yang mana, soal atau laporan gitu. Di sini makanya kalau udah pilih laporan menurut saya sih ini nggak usah aja sih. Jadi nanti final nanti nilainya saya akan gabungkan. Nah, nanti nilai final ini akan kita gabungkan dengan UAS gitu. Jadi kan dapatnya 30 tuh, lumayan kan, gitu. Gimana yang lain? Gimana teman-teman kelas A untuk UASnya? Silahkan ya. Bu mau tanya, kalau laporan final project itu waktunya berapa hari, Bu? Pengerjaannya? Pengerjaannya mulai dari sekarang bisa sih Mas, kalau memang kita udah putuskan ya, mau soal atau laporan. Makanya kan nggak saya kasih tugas kan, makanya harapan saya mulai dari sekarang atau mungkin nanti karena kan ini sebenarnya kalau yang kelas yang saya ampu sama kelas B ya mungkin teman-teman kita nunggu nanti anak-anak kelas B gimana gitu. Kalau kelas B nanti harapannya kalau kelas B juga ikut setuju, nanti kelas A dan B itu kita pakai laporan aja. Jadi mulai nanti per Rabu mungkin saya bisa detailin Mas bagian diversity apa ini nanti saya minta bagian apanya aja kalian jelasin. Paling nggak apa-apa nggak usah banyak-banyak 1 atau 2 paragraf gitu per masing-masing poinnya gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak tapi nanti pas jadi pengumpulannya pas UASnya sih Mas gitu. Pas UASnya teman-teman sebagai ganti, jadi saya combine di final project sama UAS, jadi teman-teman ngumpul pas ini aja, pas UASnya gitu. Nah, ini kan kita udah masuk minggu 13 nih. Jadi masa waktu pengerjaan dari mulai nanti fix soalnya ya ke besok insya Allah sesegera setelah ini nanti dapat keputusan pasti, nanti kan saya detailin tinggal langsung dicicil ke teman-teman, bisa dimulai. Sampai nanti UASnya itu hasil pengumpulan hari terakhir deadline-nya UAS gitu. Kalau soal sih nanti berarti beda lagi sih mekanismenya. Berarti kan ada soal lagi yang harus saya buat. Nanti teman-teman harus ngerjain soal lagi gitu. Kayak pas UTS kemarin, jadi ada soal sendiri, teman-teman ngerjain lagi gitu. Nah, mekanismenya kan makanya saya kasih pilihan. Teman-teman mau gimana? Mohon maaf ini kalau lewat ya jamnya harusnya 4.10, jadi kita nentuin aja sih untuk teknisnya. Gimana di teman-teman? Mau soal atau laporan mungkin? Ibu Tahu? mau tanya. Gimana? Salah satu dulu ya? Iya, Bu. Itu buat yang laporan final project berarti udah digabungkan ya, Bu ya, sama UAS ya, Bu ya? Gitu Mbak. Kalau saya mungkin mau ke arah sana, tapi nanti saya minta pertimbangan kalian. Oh iya, itu buat yang laporan final project itu berupa video, Bu? Kalau saran saya sih Mbak, lebih kalau saya pribadi ya, ngoreksinya juga lebih ini mungkin teman-teman lebih ini aja sih, laporan aja. Jadi tertulis aja ya. Kalau video, kalau misalkan di sini kan awalnya, rencana awal itu kan final project teman-teman video. Jadi ini yang dikumpulkan ini, rencana awal di sini loh, dikumpulkan week 15 berupa video presentasi 5-10 menit. Ini nanti masih ada UAS juga. Kalau rencana awalnya gitu, Mbak. Nah, sedangkan di sini ada saya ubah ya, ada beberapa teknis yang saya ubah, di mana harapan saya di sini teman-teman suka nggak sih bikin video gitu? Nggak, saya takutnya nanti ada problem gitu loh, entah itu koneksi atau apa, terus nanti saya juga kan harus download video, teman-teman juga kalau harus upload juga kan di situ. Kalau kalau laporan kan mungkin size-nya juga lebih kecil ya di sana. Terus teman-teman bisa mengoptimalkan penyampaiannya di situ. Kalau video takutnya limit waktu juga sih, sama limit ini bandwidth yang harus untuk ini sih masalah teknis-teknis gitu, gitu sih. Jadi awalnya memang kita pakai video, tapi saya prefer ke ini aja sih. Nanti kita hilangkan videonya, kita lari ke laporan aja untuk pas UAS gitu. Gitu sih Mbak. Gimana?
gimana di teman-teman? Ada pemikiran? Bu, itu berarti laporannya kelompok ya, Bu? Iya, kelompok aja gimana. Jadi UASnya mah teman-teman enakan kelompok aja. Kan teman-teman juga ngerjain. Yang penting nanti ada nama sama NIM-nya sih kan kuncinya itu. Gimana dari kalian? Saya kembalikan ke teman-teman. Ibu maaf mau tanya lagi, untuk yang final project misalkan kan laporan ya Bu ya, berarti itu nanti berbentuknya makalah gitu ya Bu? Bisa Mbak, makalah gitu aja. Kalau dari saya sih lebih ke final project yang laporan Bu. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada masukan, boleh. Kalau saya juga setuju nih. Mbak siapa? Maaf. Lulasnov Bu. Mbak Lulasnov ya. Saya juga setuju sih sama Mbak Lulasnov. Jadi ke teman-teman tuh kalau saya bikin soal, nanti teman-teman harus baca lagi, harus nganalisis lagi. Sedangkan kalau ini udah dari sekarang kan teman-teman bisa nentuin mana objeknya. Misalkan kebetulan saya Bu Microsoft gitu, saya pengen neliti Microsoft. Nah nanti teman-teman tinggal bikin laporan terkait Microsoft dari poin-poin ini misalkan gitu. Atau mungkin Tokopedia. Nah, kebetulan besok kan dari bukan Tokopedia apa tadi itu bisa ditanyain gitu. Nah, gitu-gitu sih. Mungkin ini dari Mbak Lulasnov gitu, teman-teman. Oh, untuk videonya gimana? Kalau saya mungkin prefer ke laporan ya. Kalau video itu kadang-kadang kalau trouble gitu loh. Gimana untuk teman-teman kelas A? Laporan aja, Bu. Laporan aja ya. Oke. Oke, gimana? Apakah kalau kayaknya sih suara terbanyak. Saya juga setujunya sih laporan final project aja gitu. Jadi nanti strukturnya tinggal saya perdetail aja sih ini, gitu. Nanti. Jadi istilahnya kayak soal teman-teman. Ini kan kayak soal. Jadi nanti pas ujian sama aja soal yang saya kasih pas waktu ini detail sama itu sama. Cuman teman-teman tinggal ngumpulin aja, nggak usah ngerjain lagi gitu. Kan lebih enak gitu loh. Efisien juga dari segi waktu sama ininya usaha gitu. Kemarin kebetulan udah saya tugaskan kan yang kaitannya ini ya leadership sama communication. Nah, teman-teman kan bisa kan kemarin kalau mungkin ambil tokoh di mana kebetulan mungkin Microsoft ambil Bill Gates misalkan, bisa kan kayak gitu teman-teman coba cari tahu tentang Bill Gates leadership-nya gimana, komunikasikan gimana, atau kemarin udah ngerjain kan bisa tinggal gabungin gitu sih maksudnya. Kemarin makanya kan ada saya cicil di sana gitu. Gimana untuk teman-teman kelas A? Kita pastiin ya, nanti tidak molor banyak kalian. Gimana? Silahkan diputuskan. Kalau saya lebih ke laporan saja, Bu. Laporan aja ya Mas ya. Saya laporan ya, ada teman-teman yang tidak pro, mungkin yang kontra dengan laporan, atau mungkin lebih mengusulkan soal atau final project, gimana? Kalau iya, kita coba ke laporan final project aja gitu. Laporan aja, Bu. Ya, laporan aja ya. Oke, sip. Gitu aja ya, teman-teman. Jadi, nanti yang video ini tidak saja ya. Jadi, sebentar. Ini videonya tidak usah ya, teman-teman. Nggak usah ngumpulin video ke saya. Untuk kelas A ya, sementara yang udah fix kelas A. Jadi ini ya, mungkin saya ulang lagi ya hasilnya tadi di atas. Jadi teman-teman saya minta untuk yang tanggal 15 Jumat, teman-teman silahkan mengikuti webinar ya, tapi untuk kelas saya yang A kebetulan yang udah fix A ya, fix A ini nanti teman-teman untuk hari Seninnya tanggal 18 teman-teman sudah tidak ada kuliah. Jadi nanti untuk presensi, nanti daripada nanti ada yang kelewat kayak yang kemarin-kemarin, nanti presensi dari saya aja gitu. Nanti saya cek semua hadir. Nanti untuk yang penting kuncinya teman-teman hadir di tanggal 15 ya. Kemudian makalah tidak ada ya. Kalau di kelas kita di kelas A tidak ada tugas makalah ya. Jadi teman-teman saya minta cuma hadir aja di webinar. Kemudian untuk final project teman-teman nggak usah bikin video ya untuk di kita. Jadi insya Allah kita coba yang versi ini ya, laporan final project gitu ya. Apakah ada yang tidak setuju dengan keputusan kelas kita? Itu. Nanti untuk penilaian. Setuju, Bu. Ya? Setuju, Bu. Nggak ada masalah. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Untuk kelas A ya. Nanti kita tunggu untuk rancangannya seperti ini ya teman-teman. Tapi untuk detailnya, insya Allah nanti saya coba sebenarnya karena masih kalau tadi tuh mau bikin saya susun, cuma nanti kalau ada yang teman-teman milih soal kan otomatis susunan ini nggak jadi kan.
Jadi saya belum sempat tadi mau detailin. Nah, nanti secepatnya saya detailkan ya, misalkan diversity teman-teman saya suruh munculin bagian apa gitu. Karena kan kita materinya banyak, biar lebih terstruktur aja sih. Kaitannya leadership itu kan banyak juga ya teman-teman, communication. Nah, communication kemarin kan ada yang upward, downward gitu kan. Nah, saya spesifikan, ini kan topiknya, nanti teman-teman tinggal nganalisis bagian ininya gitu. Jadi kan jelas ya, teman-teman bikin laporan bagian itu. Jadi paling cuman ini ya satu ini sub, ini paling 1-2 paragraf gitu aja teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Jadi lebih ke fokus utamanya aja, detail-detail utamanya, nggak usah panjang lebar lah. Saya juga bacanya juga bingung kan, banyak teman-teman bikinnya juga ini kan kepanjangan. Jadi kita bikin ke poin-poinnya aja di kelas kita. Oke, insya Allah ini ya formatnya nanti untuk teman-teman UAS. Jadi teman-teman nggak ada soal lagi ya untuk kelas A. Insya Allah kita pakai ini ya laporan final project. Jadi nanti ada perwakilan ya teman-teman untuk mengumpulkan pas hari tanggal UASnya. Silahkan nanti mengumpulkan ya, gitu aja ya. Oke, saya kira seperti itu. Nanti kita tunggu kelas B ya, hari Rabu gimana. Sembari nanti saya susun untuk detail laporannya gitu. Nanti teman-teman mulai dari minggu ini sudah bisa mencicil, menyelesaikan gitu. Syukur-syukur malah sebelumnya UAS malah sudah selesai kan, teman-teman bisa gunakan untuk belajar yang lain gitu. Saya kira seperti itu ya. Terima kasih untuk kelas A. Kita sudah dapat keputusannya. Yang jelas ya untuk akhir dari mata kuliah kita. Saya kira seperti itu ya, nanti di 14 juga nggak ada penugasan sih. Jadi teman-teman saya udah mengantongi 10 tugas dari teman-teman juga. Nanti untuk strukturnya mohon maaf ya ada perubahan ya di sini. Mungkin dari yang awal UTS tetap, mungkin di sini ada penyesuaian ya, final sama ini ya, penugasan agak saya tambah dan yang lainnya gitu. Saya kira seperti itu untuk mata kuliah kita hari ini ya. Saya kira sudah cukup. Ada yang ditanyakan atau tidak untuk perkuliahan kita? Mohon maaf ya kalau koreksinya Bu, belum belum selesai. absen. Oh iya, astagfirullah, maaf. Adakah yang ditanyakan untuk teknisnya selain presensi? Iya, maaf ya, malah kelupaan absennya. Itu kemarin ini soalnya dari prodi, ini saya udah ditanyain soal UAS gitu loh. Nah, kan saya enaknya saya pastiin sama teman-teman. Karena teman-teman tuh kan yang menjalankan gitu. Kalau saya mah cuma tinggal ngoreksi gitu. Nah, kan teman-teman yang menjalankan. Kalau yang menjalankannya cocok sih, oke kita jalanin itu. Oke, saya ini ya panggil yang belum aja ya. Mas Alwi Hafiz, ada? Di listingnya ada nggak Mas Alwi? Mas Alwi ini jarang-jarang kelihatan ya. Kadang kelihatan tapi jarang gitu. Kemarin ditanyain sama Pak Yuda, Mas Alwi itu masih ikut atau enggak atau libur gitu. Karena jarang sekali dia. Kemudian Mas Axel Giovanni tadi ada ya kayaknya di sini. Ya ada. Sip. Nah, di sini saya presensikan. Kemudian Mbak Dian Fikri ada? Mbak Dian. Ada, Bu. Oke, sip. Terima kasih. Mbak Fadila Naizita ada? Ada Mbak Fadila atau lagi ke toilet? Ada listingnya. Oke, saya presensikan aja untuk menyingkat waktu. Kemudian Mas Lutfi, Mbak ya? Hadir, Bu. Mas, maaf. Tadi ada ya masalah untuk presensi ya, mohon maaf. Akhirnya. Karena saya tadi ini ya, masih ini mau diskusi itu sih. Tadi teknis. Biar nggak ambigu, jadi saya putuskan. Kemudian Mbak Windia, ada Mbak Windia? Apakah ada Mbak Windia? Ada, Bu. Oke, Mbak Windia ada. Bentar. Ini Mas Agung tadi ya Mas, yang belum saya presentasikan ya Mas. belum. Nah, suaranya tuh Makasih, udah Bu. pada mulai hafal nih. Terima kasih juga. Kemudian ada Mbak Prameswari Nanda. Ada di listingnya. Hadir, Bu. Anda, kemudian satu lagi, Mbak Sulistianisa. Aduh, maaf, di saya ketutupan. Oh, bukan, maaf. Mbak Sulistianisa sudah. Mbak Sania Maulidia, maaf. Mbak Sania ada? Mbak Sania ada nggak di listingnya? Tak ada, tidak ada. Oke, belum. Oke, saya rekap dulu untuk presensi kita.
Ini ya teman-teman. Jadi sudah hadir 36, yang belum hanya Mas Alwi Hafiz dan Mbak Sania Maulidia. Ya, Mbak Sania. Mas dan Mbak itu toh, yang lainnya sudah hadir sih. Nah, oke, sudah ya. Apakah ada yang ditanyakan terkait teknis kita? Sepertinya udah fix ya yang kelas A. Insya Allah kita menggunakan itu ya. Nanti teman-teman dimohon partisipasinya di acara webinar ya. Nanti nggak apa-apa sih, kita kan cuman ikut aja di kelas kita, nggak ada apa tugas makalah, nggak ada ini juga kok video. Jadi teman-teman nanti fokuskan ke ini aja ya, laporannya aja sih. Ada yang ditanyakan lagi atau sudah tidak untuk teknis? Sudah? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak sih saya kira cukup ya dari pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk atensi dan perhatian teman-teman semua. Mohon maaf nih saya menyita waktunya tadi ya untuk diskusi teknis karena kita menjelang UAS, jadi biar kita satu istilahnya sama-sama sepaham lah istilahnya untuk nanti UASnya gimana gitu ya. Nanti semoga segera nanti saya share gitu untuk teknis soalnya ya, untuk laporannya gimana gitu, teman-teman bisa segera mencicil, mempersiapkan gitu ya. Saya kira seperti itu. Saya pribadi ada kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Silahkan ya kalau mau off atau live ini saya rekamannya saya hentikan.